Perkenalkan, saya Nasruddin, Bapak Ibu, dengan panggilan Anas sebagai moderator Open Lecture malam ini yang akan menemani Bapak Ibu hingga akhir sesi nanti. Kegiatan Open Lecture ini diselenggarakan 2 minggu sekali dengan pembicara-pembicara hebat, tokoh berpengalaman di bidangnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Open Lecture ini adalah program webinar atau kuliah gratis seumur hidup yang menjadi salah satu keunggulan kami. Program Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang dihadiri tidak hanya dari mahasiswa Institut Asia, tapi juga alumni Asia Pasca Sarjana, Alaska, atau juga undangan atau umum. Jadi Bapak Ibu yang bergabung di sini dapat mengajak keluarganya, saudara atau rekannya untuk bergabung segera di program S2 Magister Manajemen kami. Ada info yang sangat menarik Bapak Ibu, terkhusus di bulan ini untuk yang baru mengenal kami dan sedang mencari info S2, kami ada promo potongan 2 juta plus 5% untuk yang daftar di bulan ini dengan lunas di depan. Kesempatan ini tidak datang 2 kali Bapak Ibu, mengingat kuota sangat terbatas sekali. Info selengkapnya Bapak Ibu bisa menghubungi kontak dan mengunjungi website kami pada link yang kami tautkan di kolom chat Zoom. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa on cam di sini ya, berinteraksi bersama kami, menambah insight baru yang nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun apabila masih terkendala on cam bersama kami, mungkin yang masih berkendara, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya Bapak Ibu. Yang sakit semoga lekas diberi kesembuhan, yang masih kerja hingga malam jangan lupa pulang Bapak Ibu, ditunggu anak istri di rumah. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang jalannya kegiatan Open Lecture malam ini. Yang pertama, kegiatan ini akan berlangsung dari 19.00 sekarang hingga pukul 21.00 WIB. Yang kedua, jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan saat materi masih berlangsung, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom atau raise hand. Nanti kami akan panggil apabila pemateri sudah mempersilahkan dan waktu masih memungkinkan untuk menjawab. Yang ketiga, dimohon Bapak Ibu untuk mengecek mikrofonnya supaya tidak bocor saat materi disampaikan. Malam ini kita akan ditemani oleh seorang trainer sekaligus lecture hebat dengan segudang pengalamannya. Beliau adalah Dr. Yunus Handoko SEMM. Jabatan beliau saat ini adalah Direktur Program Pasca Sarjana dan Program RPL Institut Asia Malang. Beliau memiliki jargon unik Bapak Ibu, yaitu semangat pagi-pagi mantap. Untuk mengenal lebih jauh mengenai profil beliau dan ilmu yang akan di-sharingkan kepada kita malam hari ini, inilah Open Lecture dengan tema Hidden Risk, Smarter Growth, membaca resiko, menumbuhkan bisnis. Bersama Bapak Yunus Handoko, dipersilahkan. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam. Selamat malam, Pak. Malam, Bapak. Keren. Luar biasa. Terima kasih. Saya sangat antusias ketemu sama teman-teman yang sangat antusias ya untuk belajar terus. Keren banget. Oke, semangat pagi. Jawabannya gimana? Pagi. Mantap. Pagi, mantap. Mantap. Oke, keren ya. Oke. Kalau kita bicara tentang masalah risiko gitu ya. Kelihatannya hampir semua kehidupan ada risiko kali. Hampir semua kehidupan ada risiko. Yang menariknya di dalam materi Open Lecture ini nanti risiko itu dikemas sama Pak Yunus mengadopsi dari beberapa pokok materi yang memang dekat dengan bahasan risiko. Contohnya yang kita adopsi adalah di ISO 31. 31.000. Contohnya yang kita adopsi. Bicara tentang risiko itu. Ada lagi yang IRP, itu juga ada bicara tentang risiko, kita adopsi, lalu sama Pak Yunus coba dikemas menjadikan sesuatu akronim yang menarik, gampang diingat kalau kita berdekatan dengan risiko. Jadi ada akronim tentang bagaimana memanajemen risiko itu, akhirnya gampang diingat kalau kita mengambil langkah tindakan yang selalu memiliki dampak risiko,
Oh, ini akronimnya, gitu. Maksudnya begitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di dalam open lecture ini, ada risiko-risiko itu yang sebenarnya tersembunyi, gitu. Tersembunyi yang kita enggak nampak. Bahwa sebenarnya semuanya itu ada risikonya. Setiap keputusan pun ada like and dislike, ada yes and no, maybe, macam-macam itu ada risiko-risikonya itu. Nah, yang saya kemas di sini yang biasanya yang berkaitan dengan masalah bisnis ada risiko operasional, ada risiko finance gitu. Ada risiko macam-macam itu, ada risiko supply chain, ada risiko macam-macam gitu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Karena yang biasanya nampak di permukaan itu, oh, kenapa ya perolehan kita turun, mahasiswa kita turun, kenapa ya siswa kita tahun ini kok turun? Itu yang nampak. Padahal banyak risiko-risiko yang tidak di-manage yang tertimbun di dalam. Gitu. Itu yang nanti kita coba gimana sih cara menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Gitu. Saya awali dulu dengan definisi sebuah manajemen risiko. Gitu. Proses mengelola risiko. Proses mengelola risiko mengurangi, menghilangkan dampak buruk bagi perusahaan. Sebenarnya kalau menghilangkan juga kurang tepat sih ya. Mengurangi risiko, bahasa yang terkenal apa sih? Kalau kita berkenaan dengan risiko, bahasa yang paling umum apa namanya? Penyelesaiannya? Oke, betul. Namanya mitigasi. Bahasa yang lebih dekat kalau kita bicara risiko, selalu ada yang namanya mitigasi. Mitigasi risiko, katanya begitu. Nah, sebenarnya manajemen risiko ini sebenarnya mencoba untuk mengurangi. Karena risiko tidak bisa dihindari. Hanya kalau bisa di-manage itu, risiko itu bisa di-reduce, bisa dikurangi. Paling tidak kita akan hitungan bahwa oke ya, kita masih untung dengan risiko itu. Nah itu. Oke, ini manajemen risiko adalah proses untuk mengelola risiko dari sebuah aktivitas apapun dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan dampak buruknya bagi perusahaan. Oke. Izin saya perkenalkan teman-teman yang baru hadir di open lecture malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan waktu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan open lecture. Izin saya menyampaikan bahwa nama saya Pak Yunus. Nama saya Pak Yunus. Saat ini dipercaya sama rektorat untuk menjadi direktur program Pascasarjana. Sudah 2 periode ini. 8 tahun kita ongoing itu program Pascasarjana kita. Bapak Ibu sekalian yang pengen melanjutkan studi lanjut boleh dilihat itu. Ada Magister Manajemen yang ada di Institut Asia Malang. Menarik, kita akan online terus. Nanti ada beberapa kali 30% porsinya kita onsite. Kita ketemu, akhirnya merapatkan sebuah network kita. Bapak Ibu yang hadir bahwa mahasiswa Magister Manajemen Pascasarjana Institut Asia Malang itu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua gitu ya. Bahkan ada yang kemarin itu di tengah-tengah laut tuh Pak Jabal Nur itu. Masih berlayar di laut itu. Keren itu. Nah, selain Direktur Program Pascasarjana, Pak Yunus ini juga menggawangi program S1 namanya RPL. RPL itu Rekognisi Pembelajaran Lampau. Program resmi dari pemerintah untuk mewadahi para praktisi, para pekerja yang punya pengalaman. Kalau di Asia itu pengalamannya minimal 5 tahun, yang belum S1 itu ya, belum S1 boleh menempuh jalur RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk mengkonversi aktivitasnya, masa kerjanya, bidang kerjanya dikonversi menjadi sebuah mata kuliah. Yang akhirnya pengalaman, sertifikat, penghargaan yang dilakukan oleh peserta itu bisa mengurangi jumlah SKS untuk menjadi sarjana. Untuk menjadi sarjana S1 itu minimal itu 144 SKS. Dengan dikurangi masa kerja 5 tahun dengan beberapa penghargaan, sertifikat-sertifikat itu hanya menempuh hanya 1,5 tahun menjadi sarjana manajemen atau sarjana komputer. Atau maksimal 2 tahun untuk menjadi sarjana manajemen dan sarjana komputer.
Pilih salah satu yang mana. Itu RPL, program resmi dari pemerintah. Gitu. Nah, di pasca sarjana apakah ada RPL-nya? Enggak, kita enggak menyelenggarakan RPL. Sebenarnya kalau menyelenggarakan RPL pasca sarjana itu cukup 1 tahun sebenarnya untuk menjadi magister manajemen. Tapi kita tidak menyelenggarakan karena animo masyarakat masih sangat kuat ya. Kita setiap 1 semester itu intake kurang lebih sekitar 120 mahasiswa baru. Setiap semester. Jadi 1 tahun 2 kali. Baik, ini Pak Yunus. Beberapa background pengalamannya. Lalu bersama Pak Taradi Santoso dalam bendera Business Wisdom Institute, bendera Sandler, itu kita training corporate biasanya itu. Ada beberapa sertifikat CRA, Certified Risk Associate. Jadi CRA saya itu tentang masalah risiko gitu ya. Terus S1-nya MSDM, S2-nya MSDM, S3-nya MSDM. Jadi karena casingnya sudah kayak profesor, saya akan nekat menjadi profesor gitu. Jadi ACC Edge Profesor itu insya Allah depan mungkin dalam 2 tahun lagi bisa menjadi profesor karena kepakaran di bidang manajemen sumber daya manusia. Ini Pak Yunus ya. Beberapa di BWI, Business Wisdom Institute, Sandra dan lain sebagainya tempat-tempat saya untuk mencoba berbagi dengan di corporate kita. Oke. Nah, kembali lagi ke hidden risk dalam bisnis. Jadi yang nampak itu ya seperti itu kayak gunung es gitu. Ya. Yang nampak ujungnya resikonya nyata. Padahal sebenarnya ada resiko yang lebih gede itu tertimbun di dalam, tidak nampak gitu. Contohnya mahasiswa kita nurun, nah itu nampak penjualannya menurun, nampak ya. Di sekolah-sekolahan kita, di teman-teman yang EP itu di SDM pendidikan, apalagi kan swasta-swasta premium kan biasanya teman-teman tuh itu setiap tahun fluktuatifnya terjadi fluktuatif peningkatan jumlah perolehan atau mungkin penurunan nampak gitu ya. Atau mungkin kenapa proyeknya nggak segera selesai? Yang dalam anggaran itu 3 bulan ternyata sudah mulai mendekati 3 bulan kira-kira nggak akan bisa kelar sesuai dengan waktu proyek itu. Nah, itu nampak risiko yang terlihat. Nah di dalam macam-macam itu. Ada butuh namanya arah bisnis yang tepat itu ternyata juga berisiko. Yang di dalam bisa saja dampak yang muncul risiko di atas itu karena yang tertimbunnya tidak dikelola. Gitu. Ada risiko operasional. Mungkin secara operasional kita lambat dalam mengambil keputusan. Gitu. Mungkin risiko-risiko keuangan, risiko-risiko kepatuhan gitu. Jadi dalam mungkin regulasi tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya. Ada risiko-risiko teknologi, perkembangan teknologi begitu cepat ternyata perusahaan kita atau sekolahan kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu. Itu risiko-risiko yang tidak nampak. Karena biasanya orang dalam status quo gini aja udah oke kok, ya sudahlah, nggak usahlah berkembang. Padahal untuk berkembang itu, tumbuh itu selalu keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu risiko. Nah, dengan kita belajar manajemen risiko itu, kita paling tidak bisa mereduce gitu. Gimana sih tahapan-tahapannya? Nah, kita akan cerita tentang tahapan-tahapannya. Ada yang namanya identifikasi, ada yang namanya dianalisa itu risikonya, ada yang namanya dimitigasi, lalu dievaluasi lagi. Jadi konsepnya yang di bawah itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada mengidentifikasi persoalannya dulu, lalu ada upaya-upaya melakukan analisa. Ini bobotnya kayak apa sih ini? Apa bobotnya tinggi, sedang, atau rendah? Gitu. Ya. Lalu menyikapinya kayak apa sih? Apa menyikapinya itu kita akan lari? Atau menyikapinya kita itu akan menghindar? Nah, itu namanya menghindar ya. Apa penyikapannya itu kita akan terima tapi dengan sangat minim risiko gitu. Atau sikat aja udah, gitu. Risiko apapun gitu. Mulai percaya diri. Nah itu dianalisa dulu. Gitu. Lalu mitigasinya kayak apa? Mitigasinya, strategi mitigasinya kayak apa? Apa yang kita punyai? Lalu bagaimana cara mengelolanya? Oke, nah ini materi untuk hari ini. Nah, manajemen risiko, setiap bisnis itu selalu ada risiko, apalagi hidup. Hidup bisnis ini selalu dengan risiko. Tidak bisa dihapus. Karena selalu ada konsekuensi yang namanya risiko.
Risiko bisa dipahami dan dikelola. Itulah inti dari manajemen risiko. Sebenarnya apapun risiko itu bisa dikelola. Gitu. Bahkan Pak Yunus punya quote sendiri dalam menyikapi materi manajemen risiko. Gitu. Nah, kalau kita lihat kurva ini, semakin kita punya risiko tinggi dan bisa dikelola, mampu bisa dikendalikan, maka secara waktu akan turun dia. Jadi inilah kenapa kita belajar manajemen risiko itu. Kalau dipahami risiko itu, kalau kita bisa kelola dia akan turun. Kalau kita kenali lebih awal. Yang jadi masalah adalah nggak dipikirkan. Nggak dipikirkan, sudahlah. Nggak dipikirkan. Padahal kalau ini sudah dikelola, bisa ditangani akan bisa turun dampaknya. Gitu. Nah kalau nggak dikelola, bisa gede banget risikonya. Apalagi terlambat, menjadi sangat mahal. Manajemen risikonya jadi sangat mahal. Sehingga perlu banget kita ini sebenarnya apapun dari keputusan kita, apapun aktivitas yang melingkupi kita itu harus ditimbang-timbang. Risikonya apa ya? Kira-kira skalanya seperti apa ya? Nilai risikonya kayak apa? Apakah rendah, apakah sedang, apakah tinggi? Kalaupun nanti bisa oke lah masih rendah deh, oke deh, nggak apa-apa. Nah, biasanya pentingnya orang itu di dalam bersikap, kenapa orang itu harus berdoa, lalu menarik napas, itu salah satunya adalah memikirkan, ada risiko enggak ini? Apa itu manajemen risiko? Mengurangi dampak buruknya. Mengambil keputusan secara terukur. Namanya gitu, mengambil keputusan secara terukur. Apa ukurannya? Ukurannya adalah risiko-risiko yang sudah teridentifikasi. Karena kecil, ataupun sedang, ataupun besar, aktivitas itu selalu punya risiko. Sedangkan teman-teman yang sekarang ini sudah ngambil di S2 Asia, berisiko juga. Gitu. Oke? Risiko waktunya, risiko keluarga, apalagi sekarang yang bed ongoing mau tesis itu. Pak jadi tesisnya menakutkan. Enggak lah. Itu Bu Justina senyum-senyum itu Bu Justina itu. Kemarin berjuang luar biasa Bu Justina itu dan akhirnya landing juga Bu Justina ya. Akhirnya landing juga. Harus ke Malang loh nanti Bu Justina ya. Oke. Luar biasa teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya ini makna dari manajemen risiko. Bisa mereduce, bisa mengambil keputusan dengan sangat baik. Nah, tujuan dan ada tujuannya. Tujuan ditambah ketidakpastian. Ada goal yang pengen dicapai, tapi di sana ada uncertainty-nya, ada ketidakpastiannya. Itu pasti ada risikonya. Itu ya. Terkait erat dengan target yang pengen dicapai. Setiap kali contoh. Nanti juga tak kasih contoh ya pada saat pasca sarjana kita ini. Contohnya saat ini lagi geopolitiknya meningkat, apa-apa naik, solusinya adalah menaikkan harga biaya, menaikkan biaya pendidikan. Ini contohnya gitu ya. Menaikkan biaya pendidikan, risiko tuh pasti. Ya, risikonya besar banget itu risikonya. Bagaimana dengan pergeseran segmen market kita, lalu bagaimana dengan daya beli masyarakat kita, dengan kenaikan itu. Kalau nggak naik, konyol juga kita. Operasionalnya naik, gitu. Inflasinya tinggi. Jadi problemnya di sana. Ya. Sehingga nanti kita akan ada ilustrasi sebuah studi kasus gitu adalah bagaimana memanage sebuah risiko. Iya. Saya kepengen ini sharing aja ya. Jadi kalau tadi Pak Mas Anas bilangnya ini adalah webinar itu biasanya orang nggak dikasih semuanya, nggak dikasih kesempatan untuk ngomong. Tapi kalau ini adalah kelas all open, jadi terbuka semua, teman-teman nanti boleh sharing. Saya punya video tadi nanti pengen ada tanggapan Mas Anas. Saya pengen ada tanggapan tentang video ini. Ya. Tadi katanya semua aktivitas membuahkan risiko Mas Anas. Ya, saya pengen kasih ilustrasi sebuah video. Saya kepengen ada 2 atau 3 teman-teman yang menanggapi tentang bagaimana menyikapi video itu. Bisa? Diterima? Oke ya? Siap, Pak. Siap. Oke. Ada 193 sekarang peserta yang hadir. Kita buka videonya. Semoga sinyal Anda baik. Oke ya, kita buka. Saya pengen disikapi lah, paling enggak gimana cara menyikapi video ini. Pagi yang sempurna untuk berangkat kerja. Jalanan sepi, mood terjaga.
Tapi tunggu, apa ini? Bukan lagi pagi yang sempurna. Jadi ceritanya itu orang ini sudah di SP1 gara-gara sering terlambat. Ya sering terlambat ini gitu. Nah, kira-kira saya kepengen ada 2 atau 3 orang. Silakan mengomentari gimana cara mengatasi persoalannya ini gitu. Silakan Bapak Ibu. Boleh Silakan. Silakan Mas atau Anas. boleh langsung berbicara. Bapak Paulus, gimana kabarnya Pak Bapak Paulus? Baik. Dengar suaranya Pak Paulus. Iya, senang sekali bisa dengar lagi, bisa ikutin juga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yohanes dari Kalimantan Barat. Salam kenal, saya Pak Yunus, Pak Yohanes. Kenal Bapak Ibu dan juga Bapak pemateri malam ini ya. Izin sedikit menanggapi atau mengoreksi video yang Bapak tampilkan di layar ini. Ini juga bisa sering terjadi pada jati diri saya ya. Ketika saya berangkat bekerja dari rumah ke tempat kerja karena medannya turun naik gunung Oh, ya, saya terlambat ya karena tugas di pelosok. Kalau saya menyikapi dari hal ini, yang pertama saya harus bisa mengatur waktu atau ya mengatur waktu dan juga kedisiplinan pada diri saya sendiri. Sudah tahu tempat kerja saya yang jauh atau lika-liku banyak, jadi dengan cuaca yang tidak menentu, jadi saya harus bisa benar-benar membagi waktu saya dan juga membuat jadwal sesuai dengan ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu kedisiplinan waktu itu terjadi pada diri kita sendiri. Tapi Bapak, daerah saya juga banyak tempat-tempat yang masih seperti ini, ada tempat masih seperti ini, itu biasanya digunakan sebagai alasan macet ini sebagai alasan yang tidak pasti, yang kadang membuat pimpinan kita merasa jengkel sehingga kita bisa DSP. Banyak sekali alasan, meskipun kadang kan seharusnya ketika kita ke kantor jam 7.30 kita ya. kan bisa berangkat jam 6, kita lihat jaraknya kan. Oh di sini tahu Lebih awal. di sini Jakarta nih. Jadi kita harus bisa membaca kondisi seperti itu. Contoh kayak saya juga, saya kerja tempat ini nih turun naik gunung nih. Jadi saya lihat cuaca. Iya. Kalau cuaca malam ini bagus, berarti besok pagi saya berangkatnya harusnya jam 5, sehingga standby di situ tuh 7:30 saya sudah standby di situ. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yohanes dari Kalimantan Barat. Ya biasanya orang lebih gampang, ya berangkatnya lebih awal Pak. Masalahnya begini loh. Kalau lagi macet, lagi tidak macet, itu cuma 10 menit. Begitu macet, itu bisa 1,5 jam. Nah itu problemnya, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta itu sebenarnya deket tuh Pak. Kalau nggak macet itu cuma 10 menit Pak. Begitu kita berangkat lebih awal, kepagian sampai di kantor, itu problemnya. Jadi itu yang sering terjadi. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ada Oke. yang raise hand, ada Pak Yunus, Pak Paulus kita ya. kita ke kolom chat dulu Pak Yunus, sepertinya ada yang menarik. Bisa Oke, ada Budian Agung. Boleh dibacakan Mas Anas? Baik. Jalan alternatif lain yang tidak macet. Misal Menarik. komuter yang lebih tepat waktu. Ya, menarik. Jadi tidak selalu ternyata itu identifikasi masalahnya itu tidak selalu harus berangkat lebih awal. Ternyata ada yang berpikir adalah cari alternatif jalan lain. Ayo kita cari jalan lain. Sehingga pada saat terjadi masalah di jalur utama, kita paham betul mana jalur alternatifnya. Itu menarik. Terima kasih. Siapa tadi ya yang komen ya? Di kolom chat ada Budian Agung. Oh, Budian Agung. Terima kasih Budian Agung. Keren. Oke, selanjutnya ada Pak Paulus, silahkan. Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Selamat malam Dr. Yunus, Bapak Ibu saudara-saudari. Saya Paulus di Papua. Wih, keren di Papua. Semangat pagi. Menurut saya yang perlu dibuat untuk mengatasi kemacetan, yang pertama itu bisa jalan sebelum waktunya. Yang kedua alternatif lain. Kemudian yang ketiga, kalau udah terlambat berarti pakai motor sehingga lebih cepat bisa lewat celah-celah mobil dan bisa tiba di tempat kerja. Iya. Begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Paulus. Ya pakai sepeda motor gitu. Wah, keren ya bisa gitu. Oke.
Jadi kadang-kadang itu tidak di planning. Tahu-tahu, waduh macet, udah terlanjur naik mobil. Oke, Oke, terima kasih. Pak Christian, Baik, silakan Pak Christian. baik, Ada baik, Pak. pendapat Terima lain Pak, kasih. silakan. Ya, Ya. sebenarnya mirip-mirip. Yang pertama saya pikir yang harus dilakukan dahulu adalah melakukan asesmen, penilaian awal eh, terhadap kondisi yang terjadi. Misalnya jam-jam macet itu kapan? Nah, itu perlu untuk diketahui supaya kita bisa mengatur waktu, strategi. Kita harusnya berangkat jam berapa sampai di tempat tujuan kita jam jam berapa. Itu penting. Yang kedua, saya pikir contingency plan penting. Jadi tadi sempat disampaikan alternatif-alternatif. Kalau lewat sini macet, harusnya lewat mana? Supaya tidak macet dan sampai ke tempat kerja dengan baik. Nah, kontingensi seperti rencana kontingensi kayak itu penting untuk membantu kita untuk nantinya bisa tiba di tempat kerja dengan baik tanpa mengurangi tanpa harus ditegur lagi misalnya gitu karena sering Iya. terlambat. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Christian, terima kasih. Ya, ya. Nah, yang dibicarakan sama Pak Christian, yang dibicarakan sama Bapak Paulus, yang dibicarakan sama teman-teman Budian itu apa tuh artinya? Strategi dan identifikasi. Identifikasi ternyata itu. Oh, kalau begini kita harus cari dulu ya petanya ya. Ayo kita jalan-jalan yuk. Tembusannya kemana aja ya. Itu ternyata melakukan strategi itu orang-orang itu. Sehingga pada saat dia menghadapi sebuah risiko yang memang harus tidak bisa dihindari, maka dia punya pilihan-pilihan lain untuk bisa mencapai goalnya. Oke, itu. Dan ternyata tidak selalu datang lebih awal. Tidak selalu begitu ternyata itu. Biasanya yang di permukaan muncul, ya kalau sering terlambat ya datangnya lebih awal lah. Gitu. Biasanya kan gitu biasanya gitu. Karena masalahnya kalau di Jakarta itu ya, oh ini Mas Agung, bisa memprediksi kebiasaan orang Pak. Misalnya kalau jam 6 pagi itu kan banyak ibu-ibu yang nganter anaknya ke sekolahan nih. Wah itu pasti macet. Iya betul gitu ya. Berangkat lebih awal mengingat anak sekolah perlu upacara. Di lain hari bisa berangkat normal dengan estimasi waktu yang normal. Jadi ternyata diidentifikasi dulu ya. Jangan hari Sabtu. Karena kalau hari Sabtu itu Kota Malang itu kedatangan orang-orang dari luar Malang. Pasti macet. Wah ini juga oke Pak Agung ya bahwa ada statistik data yang bisa menopang kita untuk mengambil keputusan. Jika Pak Wiratmoko, jika di Jakarta dan sekitarnya ada alternatif transportasi lain selain mobil, ya ada LRT, ada angkutan publik ya di sana. Oke, masalahnya nggak bisa diprediksi itu. Masalahnya itu risiko-risikonya. Oke, baik. Sebenarnya tujuan dari sebuah manajemen risiko itu apa sebenarnya? Bukan cari persoalan, enggak. Persoalannya belum terjadi. Risikonya itu belum terjadi. Jadi bukan cari-cari masalah, enggak. Karena memastikan bahwa dampak dari risiko itu bisa ditekan seminim mungkin. Menyiapkan organisasi kita, sekolah kita, perusahaan kita jauh lebih oke. Jadi tujuan awalnya sebenarnya gitu. Nah, ini yang saya perkenalkan sebenarnya. Tahapan utama manajemen risiko, satu, menetapkan konteksnya apa, ditambah akronim namanya INTIM. Jadi menetapkan konteksnya apa, kalau tadi dalam video itu konteksnya adalah jangan terlambat, gitu, konteksnya ya. Ada risiko terlambat sehingga sasaran goalnya adalah kalau bisa jangan terlambat. Gitu. Oke, plus yang namanya akronim INTIM itu. Nah INTIM itu isinya apa? INTIM itu mengidentifikasi risiko. Tadi Pak Paulus juga menyampaikan ya pakai kendaraan lah Pak, yang lain. Pak Christian juga mencoba melakukan strategi-strategi itu namanya identifikasi risiko. Ya. Lalu tahap kedua adalah menilai risiko. Risikonya sering enggak? Tadi Pak Agung menyampaikan bahwa lihat statistiknya. Gitu. Statistiknya jam 6 pagi musimnya ibu-ibu mengantar anak ke sekolah, nilai risiko macetnya tinggi. Nah itu namanya nilai risiko. Oke, tinggi banget. Sehingga harus kasih solusi-solusi yang lain. Kalau naik mobil dipastikan pasti akan terlambat. Karena lihat statistik itu nilai risikonya. Dianggap nilai risiko rendah, sedang atau nilai risiko tinggi. Lalu berikutnya lagi yang T tengah itu adalah tanggapan dan risikonya. Gimana kita? Kita respon seperti apa? Apakah kita hindari? Apakah kita berani aja, nggak mau tahu gitu?
Apakah yang seperti apa? Kita hitung, kita ukur atau bagaimana? Itu tanggapan kita terhadap sebuah risiko. Gitu. Lalu yang nomor 4 itu implementasi. Konsepnya adalah disiplin. Di implementasi kalau kita canangkan strateginya, maka dalam implementasi itu harus kita lakukan. Oh, cara mitigasinya gitu. Jadi di keempat dan kelima itu mau mitigasi. Bahasanya itu. Lalu yang terakhir, M yang terakhir, monitoring review dari sebuah risiko. Setelah saya baca semua literatur tentang manajemen risiko itu, akhirnya saya menyimpulkan dengan tahapan utama ini. Bahwa pertama, menetapkan konteksnya apa. Karena konteks itu pasti mengandung risiko. Lalu ditambah dengan konsep yang namanya intim ini. Intim, identifikasi, nilai, tanggapan atau respon, implementasi, dan monitoring dan review. Nah, teman-teman sekalian, saya punya ini intim. Saya adopsi dari COSO. COSO itu juga literatur Enterprise Risk Management, IRM, ya, IRM, COSO ini saya adopsi. Akhirnya saya temukan akronim namanya intim itu. Akan lebih gampang kalau kita bicara tentang sebuah resiko, ya intim. Gitu. Konteks plus intim. Itu baru kita bisa cerita tentang resiko. Ada yang ISO 31000, ISO 31000 itu juga bicara tentang resiko. Di dalamnya ada IRM, di dalamnya. Lalu ada yang informan, ada yang gitu. Itu di dalamnya sebuah risiko yang saya adopsi dalam konsep intim tadi itu. Oke. Lalu kita menuju ke menetapkan konteksnya. Menetapkan konteks. Tadi apa tadi? Menetapkan konteks plus intim. Sekarang kita menetapkan konteksnya. Apa sih tujuannya? Apa ruang lingkupnya? Apa sih strateginya? Kita tentukan konteksnya. Contoh tadi pada saat di video itu muncul, konteksnya adalah gimana supaya kita nggak terlambat. Apa sih tujuannya? Ya kita jangan terlambat. Ruang lingkupnya apa sih? Ruang lingkupnya dari rumah ke kantor. Ruang lingkupnya di sana. Strateginya lalu bagaimana? Bisa cari alternatif jalan tembus atau bisa datang lebih awal, bisa apa? Nah itu harus menetapkan konteksnya. Gitu. Oke. Yang kedua melakukan identifikasi. Karena intim yang pertama adalah identifikasi. Apa yang salah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang paling rentan dari persoalan kita ini? Siapa saja yang kena dampaknya dari konteks kita? Siapa saja yang kena dampaknya? Apa yang bisa menghambat tujuan ini? Itu semua diidentifikasi satu persatu. Contohnya konteks sebuah sekolahan swasta premium untuk menaikkan harga. Nah, apa yang salah kalau kita menaikkan harga? Apa sih yang terjadi rentan nanti, yang sensitif tentang kenaikan harga? Siapa saja yang kena dampak ini? Ya, itu namanya diidentifikasi. Ada nggak yang menghambat kira-kira? Apa seperti apa? Dampak yang lain apa yang terjadi? Bagaimana dengan perolehan kita? Bagaimana dengan daya beli masyarakat? Itu diidentifikasi namanya dengan intim itu. Yang dilakukan pertama kali. Nah, risiko tidak cukup didaftar, risiko harus dinilai tingkatannya seperti apa. Itu sudah nomor 2 tuh, N tuh nilai tingkatannya. Nilainya seperti apa risiko itu. Bisa nilai rendah, bisa sedang, bisa tinggi. Membantu tindakan dan untuk mengalokasikan. Kalau memang risiko itu sangat tinggi banget, kita harus concern di sana. Kita punya manpower enggak di sana untuk menangani masalah itu. Kita punya infrastruktur enggak untuk bisa menangani masalah itu. Gitu. Tapi kalau rendah, ya easy going, and going, kita akan, ini masih rendah aja nggak apa-apa. Ya. Masih ditoleransi nggak apa-apa. Nah, ini perlu dinilai risiko-risiko itu. Ya jadi persoalan sering kita terjadi itu apa? Mengambil keputusan tanpa berpikir ini. Gitu. Pastinya ada dipikirkan itu dampak yang terjadi dari apa keputusan kita ini apa. Makanya setelah keputusan itu terjadi, maka dilakukan namanya mitigasi risiko. Diidentifikasi dulu, dinilai tingkat nilainya, kayak apa nilai risikonya. Gitu. Oke. Di sinilah keputusan manajemen dibutuhkan. Mengevaluasi, merespon, mana risiko yang mana yang bisa diterima atau enggak. Gitu.
Ini tentang masalah tanggapan. Respon itu tanggapan, di intim itu ada tanggapan. Mana yang harus segera ditangani? Perlu ditangani enggak? Dan mana yang perlu dipantau? Dipantau dulu sampai pada batasan tertentu, maka alternatif ini yang dilakukan. Jadi di dalam melihat sebuah pengaruh risiko itu, ada tanggapan atau respon kita kayak apa? Ada bariernya enggak untuk menangani sampai alternatif A menuju ke alternatif yang kedua? Apa kita terima tapi jangan terlalu kalah, suatu misal gitu. Kita terima tapi jangan terlalu rugi, atau mungkin kita rugi dalam kali ini tapi akan menaik keuntungan yang kemudian. Nah, itu setelah kita mengevaluasi dan meresponnya. Oke. Ini contoh studi kasusnya. Strategi menaikkan biaya pendidikan bagi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana Institut Asia Malang. Ada contoh 5 konteks utama sebelum identifikasi risiko dilakukan. Sebelum intim, itu ternyata pada saat itu tim manajemen itu menentukan 5 konteksnya. Ini contoh ya, contoh mengilustrasi, nanti bisa diaplikasikan ke dalam permasalahan perusahaan atau sekolahan Bapak Ibu sekalian nanti di lokasi. Yang pertama adalah tujuan kebijakannya apa? Untuk melanjutkan keberlanjutan operasional, meningkatkan mutu layanan, memperkuat fasilitas pembelajaran, serta mendukung kualitas dosen dan layanan administrasi. Solusinya naik biaya. Itu konteks ya, konteksnya itu tujuan kebijakan. Lalu ruang lingkupnya sampai mana keputusan ini? Kebijakan ini hanya berlaku untuk calon mahasiswa baru saja, tapi mahasiswa yang ongoing nggak kena. Satu misal ya. Mahasiswa yang ongoing nggak kena. Ini hanya khusus mahasiswa baru saja. Supaya tidak terjadi keresahan. Karena di situ nanti akan muncul pihak mana yang berkepentingan, yang terdampak. Yang terdampak biarlah calon mahasiswa. Yang terdampak, bukan yang sudah existing. Jadi ada tujuan kebijakan seperti apa, ruang lingkupnya kayak apa, dan menentukan konteksnya itu. Lalu yang berikutnya adalah, adakah pengaruh dari internal dan eksternalnya? Di mana di internal butuh peningkatan mutu. Di internal kita butuh peningkatan mutu, apakah itu infrastruktur, fasilitas, atau kompetensi dosen, dan kualitas layanan, mungkin digitalisasi. Eksternalnya sensitif, naik itu bahaya. Eksternal itu, naik itu bahaya. Bisa saja nanti setiap ada kenaikan harga itu berdampak kepada penurunan jumlah. Karena pergeseran dari segmen market bawah naik ke middle. Nah middle itu semakin mengerucut dari segmentasi itu. Misalnya mengerucut yang paling bawah itu adalah gede banget gitu. Semakin ke atas bahkan semakin premium juga semakin ceruknya kecil. Ceruknya segitiganya menjadi lebih kecil. Artinya itu konsekuensi dari sebuah segmen market itu. Kalau kita naiknya berapa? Akhirnya kan imbang itu. Kalau naiknya signifikan berarti kita akan bergeser men-shifting market dari bawah naik ke level tengah atau middle. Bisa middle, low middle atau middle up. Itu dampaknya ke sana dampaknya. Kalau naik biaya itu dampaknya ke sana. Yang kelima, konteks yang kelima adalah batasan kita berhasil itu seperti apa? Batasan risikonya kayak apa? Kebijakan dinilai berhasil jika kenaikan biaya tidak menurunkan jumlah pendaftar baru secara signifikan. Jadi berhasil biarpun kita naik biaya, kemarin sudah kita ini testimoni benar di pasca sarjana ini. Pasca sarjana itu dulu ada Bu Nini ini kebetulan dulu. Pada saat kita menggunakan pricing 22,5 juta lulus S2 gitu ya. Lalu kita naik menjadi 25 juta, akhirnya naik menjadi 35 juta. Bukan naik, itu pindah harga itu namanya. Namanya pindah harga itu. Waduh Bu Nini untuk CRM-nya di pasca sarjana, waduh Pak naik, bukan naik itu Pak, pindah harga itu. Nah, itu. Tapi itu dengan konteks mitigasi risiko yang kuat banget kita. Dari tujuannya, ruang lingkupnya, apa yang harus di-upgrade, apa yang harus di-upkan, ganti rilis dan sebagainya, kekuatan dari manpowering dosen pengajar dan macam-macam gitu. Itu yang sudah dimitigasi. Nah, ini 5 konteks pada saat ada goal
untuk strategi menaikkan biaya pendidikan. Ini contohnya, bisa dipakai nanti ya. Intinya, konteks yang jelas membantu institusi menilai risiko kebijakan secara lebih objektif, terarah, dan strategis. Oke. Lalu memitigasinya kayak apa? Memitigasinya kayak apa? Ada 5 juga memitigasinya. Manakala risiko terjadi penurunan jumlah pendaftar baru. Yang kedua adalah manakala risiko itu terjadi pada tingkat registrasi daftar ulangnya lebih rendah. Nah itu ya risiko-risikonya kalau kita naik penurunan jumlah mahasiswa, tingkat registrasi daftar ulangnya rendah. Lalu berikutnya daya saing programnya lemah. Karena kompetitornya di S2 Asia itu pricing-nya di bawah Asia. Kalau di compare dengan kelas Jakarta mungkin kita kecil. Tapi kalau di compare dengan lokal Malang, Jawa Timur dan sekitarnya, kita cukup tinggi nilai ini. Ini dampaknya, risiko utamanya. Persepsi negatif terhadap institusi, mahal. Nah, itu persepsi. Mahal. Itu yang risiko-risiko yang nampak di permukaan ya. Lalu yang terakhir adalah tekanan pada tim untuk PMB, penerimaan mahasiswa baru. Mbak Fafa sama Budi ini, waduh, wah, berubah harga nih Pak. Berat ini. Gitu. Tekanan pada tim. Ini yang nampak kuat di dalam risiko utama dalam memitigasi. Nah, kita melihat yang satu dulu. Kalau terjadi risiko penurunan jumlah pendaftar baru, apa yang terjadi? Karena biayanya terlalu tinggi, mahal, gitu kan? Dampak dari mahal dibandingkan dengan kemampuan bayar dan pilihan kampus lain, karena banyaknya kampus lain. Ini real di S2 kita ya. Itu. Penyebabnya itu. Kalau sampai terjadi penurunan. Dampaknya apa? Target PMB tidak tercapai. Waduh. Ini dampaknya. Pendapatan program terganggu. Dan kelas berpotensi tidak optimal. Dosen-dosennya sudah ready siap, kelasnya kosong, nggak ngajar, ngajarannya berkurang. Itu risiko yang harus diukur itu. Cara memitigasinya bagaimana? Kenaikannya bertahap, jangan signifikan. Kemarin kalau kita kaget juga pun ini ya, kita kenaiknya 25 langsung 35 juta gitu. Waduh, kaget juga. Enggak ya, 25 jadi 32 ya. 32 baru 35. Awalnya tuh maunya 35 itu maunya. Akhirnya kita pertimbangan dengan memitigasi, lalu mengidentifikasi, menentukan konteksnya itu, akhirnya 25 itu menjadi 32 kalau nggak salah ya. 32 sekarang menjadi 35 setengah sekarang ini. Karena plus ditambahi Cambridge ya. Hah? Oh, kelas AI ditambah kelas Artificial Intelligence sehingga harganya naik. Nah, mitigasinya ya kenaikannya bertahap, skemanya harus cicilan gitu. Atau beasiswa tadi Pak Yohanes dari Kalimantan Barat ada beasiswa S2. Itu. Ada potongan-potongan early bird tadi Mas Anas menyampaikan. 2 juta untuk saat ini potongan early bird-nya gitu. Itu tekniknya. Dan komunikasi nilai tambah program. Kok nilainya tambah kenapa sih dikomunikasikan kepada customer? Dikomunikasikan dengan calon mahasiswa lewat flyer, lewat propaganda digital marketing dan sebagainya, lewat copywriting, pemantauan di website. Jadi ini untuk mencegah dampak atau mengecilkan dampak dari penurunan jumlah pendaftar baru. Tuh, Bu Nini ya gitu. Oke. Nah, untuk yang kedua, penyebabnya apa? Calon mahasiswa yang sudah mendaftar tetapi membatalkan karena total biayanya masih memberatkan. Karena di awal tertarik sama CRM kita, oh murah ya, cuma 8 juta ya DU-nya gitu. Begitu di sama Bu Nini sama Bu Fafa dikasih price list angsurannya, nggak jadi deh, mahal ternyata. Nah ini dampak-dampak yang akhirnya menjadikan tingkat registrasi daftar ulangnya rendah. Gitu. Nah, dampaknya apa? Turun. Mitigasinya, simulasikan biaya. Itu. Sampai rektorat kemarin itu kerjasama dengan Modalku atau apa itu. Itu untuk membantu mahasiswa di dalam masalah kesulitan di masalah keuangan. Itu kan untuk mahasiswa existing gitu. Kalau mahasiswa baru kan enggak. Gitu. Nah, ini.
Akhirnya simulasikan biaya transparan sejak awal, Bu Nini, harus transparan sejak awal. Jangan dikesan-kesankan murah tetapi menjebak, itu problem gitu ya. Fleksibel pembayaran itu fleksibel. Akhirnya Mbak Fafa ngomong, Pak Yunus, ini ada yang titip, titip dulu 3 juta. Oh ya nggak apa-apa, titip dulu 4 juta, ya nggak masalah. Gitu. Jadi itu namanya mitigasi, Bu Nini, namanya itu. Ya. Lalu ada follow up personal secara pribadi. Kalau di share di grup atau secara umumkan kan kepentingan kesulitannya itu tidak sama, maka harus personal gitu, nggak bisa di grup gitu. Nah ini cara bagaimana memitigasi setelah melakukan identifikasi. Nah yang ketiga, daya saing program melemah, kita catat juga. Gitu. Biaya pasca sarjana menjadi lebih tinggi, sementara pesaing menawarkan biaya lebih rendah, bahkan waktunya tidak 1,5 tahun. Waktunya cuma 1 tahun. Wah ya, waduh, nama daya saingnya jadi lemah. Dampaknya calon mahasiswa beralih ke perguruan tinggi yang lain. Dampaknya, mitigasinya benchmarking, biaya bersaing seperti apa, kita kiblatnya di mana. Kita kemarin mengarah kepada kiblat perguruan tinggi swasta di Jakarta. Akhirnya kita tentukan segmen market yang kita bidik adalah yang memang kuat dengan pembiayaan itu yang kita bidik. Oke. Benchmark, perkuat positioning program, tonjolkan fleksibilitas kuliah. Nah, akhirnya ketemu formulasi secara resmi dari pemerintah bahwa kita menggunakan sistem 69% bisa online. Gitu. Kita ke Dikti minta surat resminya karena peserta kan seluruh wilayah di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri itu, yaitu kita dikuatkan dengan Dikti bahwa bisa menyelenggarakan perkuliahan online dengan komposisi 69%. Oke. Kualitas dosennya harus terjaga, review langsung. Kemarin Pak Yunus ngajar juga langsung direview. Pak, kalau bisa itu saran-saran, ngasih saran-saran. Jangan sebut nama langsung Pak, kita jadi gak enak. Oh, akhirnya sekarang saya rubah dengan Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu teman-teman atau kawan-kawan sekalian. Atau kakak, Kak Taufik, gitu, Kak Anwar gitu jadinya ya. Gak apa-apa. Maksud maunya pengennya akrab-akraban sih. Tapi oke, saya senang. Terima kasih kasih masukan. Nah, jaringan industrinya diperluas, terus di prospek karirnya juga diperluas gitu. Nah, ini yang terjadi. 1, 2, 3-nya. Lalu yang keempat apa nih yang Nah, ini fokusnya pada jaga daya tarik pasar sambil menegaskan nilai program. Itu begini. Ya, jaga daya tarik pasar dengan menegaskan dengan harga sekian itu programnya apa sih yang ditawarkan loh. Gitu. Tadi Mas Aras ngomong bahwa upgrade ilmu seumur hidup. Wah, ini. Sehingga bisa mengikuti kegiatan open lecture biarpun sudah menjadi alumni. Nah, itu menegaskan nilai-nilai program. Kualitas dosennya adalah kita datangkan praktisi-praktisi yang punya pengalaman di bidangnya. Gitu. Nah, ini menegaskan nilai-nilai program kenapa kita mahal. Gitu. Jadi bahasanya kalau kenapa kita mahal ya karena ada hal yang memang harus dibayar mahal dengan kualitas yang beda. Oke. Ini dampaknya yang kita lingkari ini. Ya, ini akhirnya strateginya Pak Christian. Ya. Lalu yang keempat, perspektif negatif terhadap institusi kita. Yang kelima, tekanan pada pemasaran dan tim penerima mahasiswa baru. Nah, ini. Kenaikan biaya dianggap tidak sebanding dengan kualitas layanan, fasilitas dari hasil lulusan. Dampaknya reputasi program menurun. Promosi dari mulut ke mulut melemah. Dampak. Mitigasinya, ini. Pastikan kenaikan biaya diikuti dengan peningkatan layanan. Tampilkan bukti mutu program, testimoni, maka dari awal dikasih testimoni saudara itu. Dari alumni, capaian lulusan dan perbaikan fasilitas. Nah, ini yang dilakukan. Pak, berarti kalau mitigasi risiko, kalau kita bicara risiko, nggak bisa dibicarakan sendiri ya Pak? Enggak, dibicarakan di tingkat manajemen. Oke?
dibicarakan di tingkat manajemen. Ini harus mengadopsi dari semua masukan-masukan yang fokus pada goal yang membuahkan sebuah risiko. Lalu yang kelima, tekanan pada tim. Nah ini Bu, dampaknya Bu, Ibu tim CRM ya. Dapat tim CRM baca di mitigasinya Bu. Di mitigasi risikonya yang dibaca. Kak Fafa juga gitu ya Kak. Mas Anas juga gitu. Siapkan skrip komunikasinya. Wah, kita bikin flyer tentang masalah harga. Kita bikin flyer tentang masalah kalau nanya tentang program beasiswa dan macam-macam. Fast action to answer resmi, ada officialnya resmi, ya kan? Nah, kita kerjasama sama kontak, akhirnya di situ muncul dalam WA itu munculnya apa, Mbak? Muncul di WA apa? Titelnya apa Mas Anas? Di WA itu titelnya? S2 Institut Asia Malang, Bapak. Oke, S2 Institut Asia Malang itu. Jadi supaya bahwa Anda tidak dianggap spam atau potensi penipuan di dalam HP itu atau scam gitu ya. Itu harus resmi. Pelatihan tim, materi promosi berbasis value proposition. Oh ya, nanti besok saya ngajar di value proposition ya. Menangani keberatan calon mahasiswa secara online. Layanan 24 jam Bu Nini, Bapak-bapak gitu. Ya itu konsekuensi dari dampak kalau kita mau naik. Nih, ini contoh-contoh studi kasus yang real kita lakukan di lapangan. Kira-kira saya juga pengen sharing teman-teman sekalian punya pengalaman seperti ini enggak? Kayak apa tahapan-tahapan untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Oke, boleh sharing, silakan. Nah, saya tekankan terakhir adalah kunci keberhasilan adalah biaya yang naik harus diikuti nilai program yang makin jelas. Itu begini. Gak apa-apa biaya naik, tapi harus diikuti dengan nilai program yang makin jelas dan teredukasikan di masyarakat. Gitu. Oke. Baik, Pak Contoh. Idrus. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, sepertinya sudah banyak pertanyaan yang menunggu di chat. Nah, ya. Oke, Pak pertama Erwin. ada dari Pak Christian, Pak. Pak Christian, boleh. Silakan. Saya bacakan ya, Pak. Ya, Apakah boleh. tanggapan resiko bisa diartikan sebagai rencana aksi pengurangan resiko? Yes. Apakah tanggapan risiko itu bisa dikategorikan sebagai pengurangan risiko? Iya. Sikap kita terhadap risiko itu kayak apa? Sikap kita, Pak Christian. Gitu. Ada yang sikapnya, oke lah, gak apa-apa diambil. Gitu. Bahkan risikonya rugi, Pak Christian. Sikap kita gimana? Oke, tapi jangan lebih dari 10% ya. Gitu, Pak. Jadi benar Pak Christian. Saya ada dua tuh Pak, minta maaf. Ada satu lagi tuh yang terakhir. Yang tadi Pak omong itu materinya menarik sekali. Apakah ada tools untuk melakukan penilaian itu Pak? Minta maaf. Saya tertarik dengan materi ini. Apakah ada toolsnya untuk melakukan penilaian risiko yang tadi Bapak sampaikan? Kalau secara tools itu sebenarnya saya pakai konteks plus intim. Intim itu Pak toolsnya Pak sebenarnya Pak. Intim itu toolsnya sebenarnya. Bahwa setiap kali apa yang kita lakukan dalam sebuah aktiviti dari perusahaan kita itu, ingatlah ada konteksnya, ada intimnya gitu. Itu. Nah, intimnya itu yang tadi saya buatkan di dalam pasca sarjana itu boleh dijadikan sebagai template. Oh gitu loh. Terus ternyata ada penyebabnya apa, dampaknya apa, mitigasinya kayak apa. Itu diskusi panjang Pak Christian itu. Dengan tim Pak, itu Pak. Nggak bisa sendirian Pak. Kalau sendirian biasanya kita ego-egoan, wes sikat aja wes gitu. Biasanya itu gitu. Nah, sehingga tercatat yang nantinya bisa diteruskan oleh di luar kita, oleh tim kita yang lain. Tapi ada catatannya. Karena akan muncul SOP mitigasinya Pak, nantinya Pak. Itu Pak Christian. Jadi harus terdokumentasikan bahasanya itu. Bahkan yang namanya resiko itu ada certified-nya Pak, ada sertifikatnya. Bahwa Anda memang sudah tersertifikasi untuk manajemen resiko. Gitu. Oke, Pak Christian, terima kasih Pak Christian. Silakan Mas Anas, yang lain Mas Anas. Oke, masih ada lagi Bapak. Di kolom chat yang kedua dari Pak Bernard Yugianto. Saya ingin membangun sesuatu, tapi saya selalu memikirkan resiko yang paling terburuk dalam membangun usaha. Sehingga tidak pernah maju. Kira-kira apa yang mesti saya lakukan untuk membangun kembali kepercayaan diri di tengah pikiran buruk tersebut? Oke. Jadi dalam konsep konteks plus intim, Pak Bernard ya, ini Bapak kena tanggapan tuh namanya. Kena tanggapan respon namanya Pak Christian sama Pak
Pak Bernard ya. Begitu kena tanggapan respon, Anda lebih lari. Nggak, nggak mau ambil risiko. Gitu. Begitu tidak ambil risiko, nggak ada actionnya, Pak. Masalahnya gitu. Bahwa yang harus kita sadari bahwa apapun keputusan yang kita rancang itu selalu punya pengaruh dampak risiko. Hanya bisa dikecilkan enggak risiko itu. Gitu. Kalaupun risiko itu tidak bisa dihindari, bisa diminimize enggak? Gitu. Oke, itu Pak. Nah sehingga Pak, saya supaya bisa jadi percaya diri bagaimana? Solusinya saya Pak Bernard, datangkan orang konsultan manajemen risiko Pak. Nanti Bapak akan dikasih pandangan-pandangan karena dia punya tools lengkap untuk Pak identifikasinya kayak begini Pak. Penyebabnya kayak begini Pak, dampaknya begini Pak. Cara kita menangannya adalah begini. Itu Bapak boleh mengundang orang yang expert di bidang itu, yang tahu tentang bagaimana memitigasi risiko yang Bapak takutkan itu Pak. Jadi tidak pernah maju Pak ya, karena kalian pernah mencoba Pak. Nggak pernah mencoba. Oke ya, itu Pak Bernard ya. Bagaimana membangun kepercayaan ya, datangkan partner untuk sharing tentang masalah ini. Maka dari pendapatnya partner-partner itu bisa memberikan insight bagi kita untuk berani mengambil keputusan dan action. Itu katanya Pak Christian, actionnya itu. Oke, itu Mas Anas ya. Teman-teman yang raise hand banyak tuh, ada Mas Anwar, ada Oke, Pak Agung. baik kita ke yang raise hand dulu ya Pak. Ya, siap. Dari Pak Agung terlebih dahulu, dipersilahkan. Pak Agung, monggo Pak Agung. Selamat malam Pak Yunus, selamat Selamat datang Pak malam. Yunus. Iya Pak Yunus, ini terkait manajemen risiko ya Pak ya. Kebetulan pekerjaan sehari-hari saya juga berkaitan dengan manajemen risiko. Tapi Iya, kalinya lagu Pak juga, Agung. Pak Agung penuh risiko. inti dari iya. Jadi manajemen risiko itu kan intinya bagaimana high risk, kemudian extremely risk itu bisa diturunkan lebih rendah sehingga bisa dikatakan acceptable risk seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi kalau DK3 itu kan intinya aman, kerja aman, pulang, bisa ketemu keluarga. Tapi kalau dalam, katakanlah dalam bisnis, dalam pendidikan itu parameter acceptable risk-nya itu apa ya Pak? Supaya kita bisa yakin bahwa risiko itu bisa kita terima dan kita tanggung, kita cari mitigasi terbaiknya. Terima kasih Pak Yunus. Oke, saya teringat Mas Agung. Mas Agung itu tesisnya adalah tentang K3. K3. Keamanan, keselamatan kerja, ya Pak ya? Betul Pak Yunus. Oke. Sertifikasi enggak Pak? Sertifikasi K3 enggak biasanya? Sertifikasi K3-nya ada ya AK3U untuk K3 umum, K3 listrik, pengawas K3, serta satu lagi itu pengawasan barang limbah B3 Pak. Ya. Jadi intinya seperti itu Mas Agung. Nah, dekat sekali dengan yang namanya risiko. Dan sangat memperhitungkan dengan namanya ya risiko. Yang terakhir adalah acceptable tadi itu. Nah sehingga teman-teman Pak Bernard tadi menghitung Pak. Kira-kira apa yang menjadi hal konteks prioritas yang akan kita perjuangkan apa nih? Gitu. Tadi setelah kita mempelajari materi manajemen risiko dengan mampu melakukan mitigasi risiko, paling tidak kita bisa terima risikonya yang sudah terukur atau sudah dihitung. Gitu. Paling tidak, gitu Pak Agung ya, konsepnya Pak Agung ya. Tapi ada batasannya ya Pak Agung. Ada batasannya, berapa batasannya itu? Oke, betul Pak. Jadi ada batasannya. Misalkan extremely risk yang bisa fatality atau meninggal dunia itu bisa kita turunkan minimal itu sampai dengan cedera ringan, misalnya seperti itu Pak. Ringan. Jadi makanya saya tanya sama Pak Yunus, kalau di kita kan physically itu ada tampaknya ya Pak ya, tapi kalau dalam dunia pendidikan itu makanya saya tanya parameternya itu apa ya Pak ya, supaya kita bisa memastikan acceptable risk-nya itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Agung, terima kasih. Apa parameternya apa itu yang bisa meminimalisir posisi di acceptable risk-nya itu. Oke. Itu Pak. Nah, ada Mas Ferry tuh. Wah, Mas Ferry berat ini kelihatannya. Oh, banyak. 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 Terima kasih Mas Ferry. Banyak, nanti biar Mas Anas yang baca ya, Mas Anas ya. Itu. Iya Pak. Itu. Oke, selanjutnya ada Pak Anwar yang raise hand. Pak Anwar. Ye, monggo Pak Anwar. Mas Anwar. Hati-hati di jalan Mas Anwar. Silakan Mas Anwar.
Ya, Pak Yunus, risk management ini memang sangat menarik sekali. Jadi risk management ini kalau di tempat kerja saya ini setiap departemen wajib untuk membuat suatu risk management, Pak. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan, risk management kan yang saya ketahui itu ada 4 kuadran, Pak ya, untuk apa namanya klasifikasinya. Seingat saya ada known, terus Hmm. kemudian ada unknown, terus Hmm. kemudian ada unknown sama yang terakhir itu yang black swan itu apa? Black swan itu semacam unknown yang dimana mungkin risk management itu timbul karena secara tiba-tiba atau mungkin tidak bisa diprediksi. Contohnya semacam kayak wabah COVID-19 kemarin lah. Ya, Nah, ya, ya, ya. gimana Pak ya caranya untuk mengatasinya atau mungkin memitigasi terkait risk management yang masuk dalam kategori kuadran yang black swan itu tadi? Ya, 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 Oke, ya. baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada bahasa yang namanya force majeure. Itu kan sebenarnya kan bahasa-bahasa risiko tuh ya. Jadi force majeure itu bahasa-bahasa risiko. Oke. Itu nanti ada bahasan, ada hazard risknya. Jadi ada hazard risknya ada nanti di setelah ini. Ada bahasanya Pak Anwar itu nanti Pak Anwar. Yang kayak begitu. Lalu bisa nggak teridentifikasi yang sifatnya adalah yang memang tidak bisa ditebak dan tidak bisa diduga kayak COVID itu. Makanya di dalam secara legalitas hukum itu masuk mana? Apakah masuk force majeure atau apa endemi itu, pandemi itu, gitu. Kan itu. Karena kalau dia dimasukkan dalam force majeure, maka gugur semua kewajiban asuransi, gugur semua kewajiban-kewajiban yang lain karena terkena legal force majeure. Itu yang jadi persoalannya Pak Ahmad. Nanti kita bahas setelah ini ya Pak Anwar ya, yang itu ya. Oke. Ini dosen paling luar biasa ini. Udah berapa tahun nih kita nggak ketemu sama Pak Imam? Sehat Pak? Alhamdulillah Posisi di sehat. mana sekarang aktivitas? Saya masih di Mojokerto, Pak Yunus. Oke, siap, 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 Oke. siap. Ada pengalaman menarik Pak tentang manajemen risiko Pak? Waduh, ini yang apa namanya pengen sharing saja, Pak. Pengen sharing saja. Tadi Nek dowo-dowo japri. salam kenal Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya angkatan 12, ya, batch 12 di Asia. Luar biasa dosen-dosennya, kemudian orang-orangnya juga luar biasa juga, termasuk Mas Anas ini masuk luar biasa juga. Pak Yunus segini, eh, tadi kalau bicara konteksnya K3, kemudian konteks apa namanya yang lainnya, itu memang yang ini pengalaman saja Pak Yunus ya. Jadi menentukan kriteria resiko itu adalah kalau dalam diskusi di sebuah apa namanya di sebuah kelas itu adalah hal yang paling lama untuk kita lakukan. Jadi kriterianya ini apakah yang masuk ini high risk, kemudian ini low risk atau Loris. medium risk gitu ya. Cuma gini Pak Yunus, ini mungkin bisa apa namanya bisa mungkin nanti mungkin sharing atau bisa ditanggapi Pak G. Ada beberapa kebingungan, kadang-kadang orang itu ini kalau menentukan analisa risiko itu menentukan prioritas risiko tinggi, sedang atau rendah atau ekstrim. Kalau di K3 itu jelas karena sudah ada apa namanya Panduannya. ada parameternya. Cuma kalau kita bicara tentang apa namanya tentang kualitas itu kan parameternya sangat 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 lebar. Sangat kualitatif. Maka itu Pak, kadang-kadang kita bingung Pak, ini kapan kita menggunakan versi kualitatif, kapan kita menggunakan versi kuantitatif, kapan kita menggunakan apa namanya perpaduan keduanya. Nah ini kadang-kadang yang sering jadi pertanyaan ini Pak Yunus. Nah itu kira-kira Pak. Oke, Pak, ukurannya untuk low risk, medium risk sama high risk itu apa Pak? Patokannya, patokannya apa itu katanya? Biasanya dalam diskusi manajemen risiko itu, yang disebut low risk itu kita mampu lalui. Itu biasanya low risk. Gitu. Kita mampu mitigasi, kita mampu melalui cost-nya tergambar gitu. Itu dia masuk low risk gitu. Nah, yang high risk tidak ngomong medium ya, medium pada umumnya risiko diletakkan di medium. Kalau nggak di medium dia nggak dieksekusi masalahnya itu.
Hanya di low risk ditabrak saja, yang medium itu dilalui dengan dihitung gitu. Yang high risk itu dilakukan enggak, itu masalahnya kan gitu. Nah, biasanya patokannya di low risk sama di high risk biasanya itu. Nah, yang di high risk itu manakala itu memang sulit kita capai. Itu dihitung di high risk. Apapun bidangnya ya, apakah sekolahan, apakah perusahaan, ataukah risiko-risiko yang sifatnya kayak penyanyi Pak Anwar itu industri Pak, itu risiko industri sendiri Pak punya panduannya Pak, karena dia harus merujuk kepada certified tertentu untuk tingkat manajemen risikonya, itu sendiri bahasanya juga lain-lain ya bahasanya itu. Nah itu Pak Anwar, bariernya adalah bisa kita capai atau harus ada bantuan lain gitu. Kalau harus bisa kita capai dengan bantuan lain itu namanya high risk. Gitu. Biasanya itu yang paling gampang. Tapi semua selalu di medium karena dilalui artinya termitigasi atau terukur. Kalau yang lo ya tabras saja biasanya gitu. Itu Pak Imam. Makasih loh Pak Imam. Siap Pak Yunus, makasih banyak. Jadi sebenarnya masing-masing aktivitas itu punya standar panduan masing-masing. Dia merujuk kemana gitu. Kayak contohnya di perguruan tinggi ini merujuknya sekarang itu di dulu BAN PT, Badan Akreditasi Nasional. Sekarang LAM sekarang. Lembaga akreditasi mandiri yang lebih rumit, lebih gak karu-karuan gitu. Tingkat penilaiannya. Nah, itu adalah risiko-risiko yang kita juga harus sesuaikan. Nah, kalau di Garuda namanya Skyware itu ya. Itu Skyware itu Garuda. Nah, itu yang terjadi. Terima kasih Pak Imam, terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Baik, Pak Yunus, satu pertanyaan mungkin yang dijawab sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti yang belum terjawab kami berikan di sesi akhir. Dari Pak Ferry Nugroho yang tadi Bapak sebutkan. Pertanyaannya lumayan panjang nih Pak. Saya bacakan ya Pak. Izin Pak Yunus, bagaimana cara membedakan pertumbuhan bisnis yang sehat dengan pertumbuhan yang sebenarnya menyimpan hidden risk pada sisi likuiditas, operasional atau sustainability. Sustainability-nya. Oke. Apakah risiko terbesar saat ini sebenarnya bukan ketidakpastian pasar, tetapi overconfidence manajemen terhadap pertumbuhan? Kemudian, berikut menanggapi mitigasi resiko pegawai tadi, Pak. Justru seperti memilih pasangan dari beberapa calon. Bahkan bila dari awal, maka kami justru memitigasi pada saat apply CV ke perusahaan. Bisa resiko di awal, bahkan termasuk potensi macet, jalan alternatif, berapa jarak waktu tempuh, bahkan bagaimana bila kondisi cuaca, makanan, dan lain-lain. Demikian, terima kasih. Mungkin bisa dijawab singkat, Pak. Singkatannya adalah tentukan konteksnya plus intim. Gitu. Jadi kenapa kita rangkum dari semua disiplin ilmu manajemen risiko tadi itu. Bisa mengacu kepada BAN PT, bisa mengacu pada Lamemba. Itu kalau kita ringkas semuanya termasuk ISO 31000 dan macamnya itu kalau kita ringkas semua menurut Pak Yunus adalah ketemunya adalah tentukan konteks plus intimnya. Gitu. Apapun itu, apakah likuiditas, apakah sustainability, tentukan konteks plus intimnya. Itu yang dilakukan, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Nah, intimnya ini loh yang kita lagi pelajari, ada identifikasi, ada nilainya, ada responnya, ada implementasinya, dan ada monitoringnya. Itu yang dilakukan. Nah, persoalannya kalau perusahaan itu dikatakan sehat itu dengan risiko yang terhidden, artinya kan tidak teridentifikasi risikonya, Pak. Gitu. Kan tidak teridentifikasi risikonya. Kenapa perusahaan menjadi sehat dan lebih tumbuh? Tanpa Anda sadari sebenarnya setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan itu sebenarnya sudah melakukan perhitungan risiko. Pasti. Yang nampak, kalau yang nampak bisa ditangani dan kita oke, nggak perlu cari yang hidden. Nggak perlu nyari yang hidden. Jadi permasalahannya yang nampak ditangani tapi nggak oke. Berarti ada hidden, apakah strategi, apakah habit, apakah budaya organisasi, terhidden semua itu di bawah. Mungkin akan kita rubah budaya organisasinya menyesuaikan dengan keadaan. Itu Mas Ferry ya. Karena cukup panjang dan cukup kompleks di dalam menangani risikonya di dalam pertanyaannya Mas Ferry, maka saran saya adalah tentukan konteksnya plus intim. Itu Mas Anas jawabannya.
Oke, Oke, terima kasih. Semoga menjawab. terima kasih. Kita lanjut ya sementara ya. Teman-teman nanti boleh nahan dulu. Boleh nahan dulu. Kita lanjutkan materinya. Karena baru sampai di sini. Ini memang sengaja kita angkat terus di kasus yang kita alami di pasca sarjana. Dan itu terjadi sekarang ini. Apakah resikonya teridentifikasi? Iya. Identifikasi resikonya apakah nyata? Nyata. Kita alami. Gitu. Tapi untung-untung kita sudah punya mitigasi. Jadi dah agak lumayan bisa melaluinya. Nah, prioritas mitigasi strategi ini Bu Nini sama Fafa sama Mas Anas ya. Komunikasi nilai pasca secara konsisten, harus konsisten dalam mitigasinya. Skema pembiayaan fleksibel dan transparan, harus fleksibel. Bahkan fast respon. Gitu. Begitu orang bayar langsung keluar tagihannya, kan gitu ya, keluar kwitansinya gitu. Harus cepat fast respon. Bahkan kita sama kemarin show kita kerja 24 jam. Karena ternyata di dalam digital marketing itu yang merespon jam 11 malam. Dan dia butuh fast respon. Karena testimoninya adalah, kenapa Anda masuk di Pasca Sarjana Asia? Saya sebenarnya cari info 5 perguruan tinggi Pak Yunus. Gitu. Dalam benak saya, siapa yang merespon paling cepat, berarti hidup saya, pilihan saya ada di sana. Tahu-tahu yang merespon paling cepat adalah Institut Asia Malang. Akhirnya saya putuskan untuk di Institut Asia Malang Pasca Sarjana. Loh, ada yang begitu ternyata. Akhirnya kita punya komitmen, lalu kita harus layanan 24 jam. Sampai Mas Anas bikinkan cara. Supaya nampak bahwa itu tidak terbaca. Karena kalau dibaca kan harus direspon tuh. Gimana Mas Anas akan bikin sebuah sistem yang seolah-olah selalu ada respon. Gitu. Nah, oke. Ini contoh-contoh karena termitigasi. Termitigasi sekolahnya. Kita udah tahu, oh, masalah ini nanti cara penanganannya begini, masalah ini nanti cara penanganannya begini. Yang ketiga, peningkatan mutu layanan yang terlihat, ya harus nampak nih. Say hello, sapa, saran, jadi open masukan gitu. Jadi harus nampak benar. Yang keempat, monitoring, pendaftar, registrasi ulang dan persepsi pasar kayak apa kita evaluasi lagi. Oke. Ini fakta real yang ada di Pasca, semoga bisa menginspirasi. Ada 2 jenis risiko besar. Ada risiko murni yang nggak bisa dihindari, memang risiko. Ada yang risiko spekulasi. Yang dampak risikonya spekulasi ini ya spekulasi. Ya untung kita kena enggak ya alhamdulillah gitu. Kalau kena ya pas lah gitu. Tapi risiko murni itu betul-betul di depan mata ada risiko itu. Itu risiko murni. Memahami perbedaan ini bisa mengubah manajemen risiko dari perisai pelindung menjadi senjata penyerang untuk pertumbuhan. Ini Mas Ferry tentang masalah pertumbuhan. Jadi bagaimana risiko murni itu dimanage menjadi risiko spekulasi. Kalaupun rugi sedikit, kalau bisa untung. Yang ada lagi yang risiko, yang penting jangan impas. Itu ada risiko-risiko kayak begitu. Dia harus memahami risiko murni itu coba digeser untuk menjadi risiko yang sifatnya spekulasi. Mengubah ketidakpastian menjadi keuntungan strategis dan menguasai cara membaca risiko. Konteks, menentukan konteks plus intim. Kategori risiko utama, ini Mas Anwar tadi itu. Ada risiko operasional, pasti ada ya. Ada risiko hasad. Ini risiko bahaya, risiko hasad. Ini K3 itu risikonya di hasad gitu. Nah, ada risiko strategik, ada risiko finansial. Banyak ini kalau di breakdown. Karena masing-masing itu punya istilah-istilah sendiri. Saya kemarin baca punyanya Bu Aning, manajemen risiko di likuiditas. Risiko likuiditas. Ada risiko investasi, macam-macam dia punya istilah. Setelah saya rangkum istilah-istilah semua dalam risiko itu, literatur risiko itu, saya menemukan tentukan konteksnya plus intimnya seperti apa. Mau risiko finansial, mau risiko hasad, mau risiko operasional, risiko strategik, tentukan konteksnya plus intimnya seperti apa. Itu yang praktis kita sudah pakai. Ya. Ini risiko operasional contohnya. Proses internal gagal, rantai kerja yang terputus, contohnya. Sistemnya terganggu, ini risiko-risiko operasional nih. Kayak kemarin kita down server tuh, ya kan? Down server dampaknya adalah kekacauan karena terjadi migrasi dari software rilis baru. Jadi maintain software itu katanya Pak, tim software ya, tim IT ya, gitu ya. Dampak risikonya besar.
Dampak risikonya besar sampai terjadi misinformasi ke mahasiswa. Akhirnya tim harus turun untuk meredam bahwa terjadi gangguan. Akhirnya kita ngomong gangguan jangan diomong under construction dong, gitu. Supaya secara online itu nggak terkesan ini tidak kredibel. Akhirnya dikasih masukan-masukan. Nah, ini ada risiko-risiko kayak begitu. Bisa di departemen tertentu karena ada kaitan-kaitan yang saling berhubungan dari departemen satu ke departemen yang lain. Oke, risikonya adalah kegagalan operasional. Bisa human error, bisa sistem error, bisa memutus dari ketergantungan satu divisi dengan divisi yang lain. Nah, risiko strategis dan risiko finansial, tadi operasional. Semuanya mempengaruhi keberlanjutan perusahaan secara fundamental. Tentang cash flow, banyak perusahaan-perusahaan itu collapse hanya gara-gara kurang mampu memanage cash flow. Di secara finansial itu. Cash flow-nya hancur, akhirnya disuntik dengan dana talangan. Begitu dana talangan juga tidak bisa menyelesaikan persoalannya, numpuk persoalan. Nah, itu kadang-kadang tidak tepatnya kita di dalam memitigasi risiko-risiko. Di mana risiko itu muncul di dalam bisnis kita, macam-macam. Hampir semua aktivitasnya. Hampir semua aktivitas dalam bisnis kita itu memunculkan sebuah risiko. Legalitas punya risiko, SDM punya risiko, IT punya risiko, support finansial kita juga punya risiko. Semuanya ada risiko. Gitu. Di mana risiko muncul? Ya setiap aktivitas ada risiko. Apakah setiap aktivitas ada risiko itu dimitigasi risiko? Kalau dirasa tanggapannya adalah dia memang medium high, ya harus dihitung risikonya. Karena sebenarnya kita kan mau memasukkan kan risiko di eksekusi itu kan karena kita merasa menanggapi sebuah risiko itu pada medium. Gitu. Kalau biasanya low ditabrak saja biasanya itu. Kalau high baru dipikir. Gitu. Makanya dari high pun diturunkan menjadi medium, dari low itu ditarik ke medium supaya bisa diukur. Itu tuh arahnya. Jadi di mana risiko itu muncul? Ya di setiap aktivitas ada risiko. Bahkan di setiap keputusan itu ada risiko. Oke. Nah, konsep ada yang menggunakan perasaan, ada yang menggunakan data dalam menyikapi risiko. Perasaan ini biasanya pimpinan, ngotot. Wis terus percaya mbak aku. Percaya sama saya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu pakai perasaan. Gitu. Tapi ya pakai data, Pak. Statistiknya kayak gini loh, Pak. Waktu kita kurang 4 bulan. Kalau bulan kedua ini mestinya harus ada 40 mahasiswa ini. Kalau kita baru 2 mahasiswa, Pak, secara statistik, Pak, target kita kan nggak bisa dicapai. Karena waktunya tinggal 4 bulan lagi. Jadi contoh-contoh bagaimana konsep itu risiko diukur dengan ada menggunakan perasaan, ada yang menggunakan data. Tren sekarang itu seperti ini, teman-teman. Kalau kita nggak mengikuti tren, nanti dampaknya adalah nggak maju kita. Gitu. Tapi tren ini high cost. Gimana cara high cost-nya ini, cara mencarikan solusinya gitu. Itu risiko-risiko yang kalau menggunakan data lebih oke. Gitu. Tapi kadang-kadang senior-senior kita, pimpinan-pimpinan kita itu feelingnya yang tajam. Kadang-kadang nggak pakai data pun delon, terjadi kan, gitu. Itu karena dia punya pengalaman feeling. Gitu. Pak lebih hebat mana Pak perasaan dengan data? Lebih baik Anda pakai perasaan atau pakai feeling, tapi juga dikuatkan dengan data. Itu akan lebih oke. Kalau teman-teman yang pedagang-pedagang, teman-teman dari Tionghoa yang lama-lama itu udah tahu kok ini orang jujur apa enggak, itu kan apa feeling gitu, perasaan gitu. Nah, kalau saya nanti tak iyakan, barang tak berikan sama dia, model dia itu adalah penipu. Enggak wis, ya, itu dia sudah mitigasi risiko itu. Kalau wajahnya kotak kayak gini, begitu dia. Ya, itu dipakai perasaan. Coba kalau menggunakan data lebih oke. Gitu. Paling nggak diidentifikasi orang itu kayak apa, track recordnya seperti apa, portfolionya kayak apa. Itu kita bisa lebih aman di dalam, nyaman dan aman di dalam mengambil keputusan. Itu. Data sederhana sudah sangat membantu, statistik tidak harus rumit. Betul. Jadi sebenarnya dalam membuat konteks sebuah risiko itu
mana yang berulang. Jadi ada yang sering terjadi, yang mana sih? Nah, sering itu harus kita mitigasi. Mana yang paling sering terjadi yang membuahkan sebuah risiko? Karyawan sering banyak yang terlambat. Nah ini, ya kan contohnya itu. Perlu nggak kita buat sebuah aturan supaya orang nggak terlambat? Nah itu yang sering terjadi. Atau mana yang paling mahal dampaknya atau besar dampaknya? Itu juga menjadi data-data yang nggak usah rumit tapi paling nggak dihitung. Atau yang berulang. Itu terus saya. Dalam teorinya Pareto 80-20 itu. Pareto itu dia ngomongnya dalam teori 80-20 itu. Sebenarnya masalah yang sering terjadi di perusahaan kita itu hanya disebabkan oleh 20% saja sebenarnya. Tidak semuanya. Gitu. Di contohnya 80-20 itu. Sehingga pada saat kita bisa memitigasi resiko yang sering berulang tanpa solusi itu, selesai sebenarnya masalahnya. Dari 100% karyawan yang ada di kampus kita atau di sekolah kita itu, yang bikin masalah itu ya 1-3 orang aja, nggak semuanya. Kalau itu bisa dimitigasi risikonya, selesai itu sebenarnya. Nah itu kalau kita menggunakan teorinya Pareto itu, di 80-20 kita. Nah itu yang konsep-konsep nggak usah rumitlah data, tapi lihat mana yang paling sering, mana yang punya dampak yang besar, dan mana yang masih berulang. Oke. Skala risiko sederhana. Ini yang tadi nilai sebuah risiko. Nah, rendah, ada sedang, ada tinggi. Yang dihitung apa? Yang dibuatkan adalah peluang dan dampaknya. Makanya tadi di dalam miliknya pasca sarjana tadi itu ada penyebabnya, ada dampaknya, ada mitigasinya. Lalu di temperatur dia, diskalakan rendah, sedang, atau tinggi. Oke. 4 respon. Respon itu kalau dalam intim apa ini? Intim, I identifikasi, N-nya nilai risiko, T tanggapan risiko. Ya, ini tanggapan risikonya atau respon dari sebuah risiko. Ada 4 ya responnya. Menghindari. Akhirnya benar tadi itu nggak mau risiko. Menghindari. Benar tadi nggak jalan-jalan Pak. Ya namanya menghindari risiko benar. Pak benar tadi itu ya. Atau memindahkan risiko mengalihkan dampak. Ini boleh juga. Gitu. Memindahkan risiko mengalihkan dampak. Di dalam prospektus dari sebuah franchise itu biasanya memindahkan risiko mengalihkan dampak. Artinya kalau Anda ikut di Indomaret itu dengan investasi sekian di Indomaret itu, dalam waktu 6 bulan Anda harus balik modal. Nah, itu namanya mengalihkan dampaknya. Di prospektus itu. Anda kan yang nyuplai kita, risiko konsinyasi adalah kita, retur barang adalah semua kita, itu biasanya memindahkan risiko dengan mengalihkan dampaknya. Jika orang merasa, oh ya oke, risikonya rendah berarti. Oke, itu. Nah, mengurangi dampak risiko juga sering terjadi. Kenapa melakukan identifikasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko? Atau yang terakhir adalah mau menerima konsekuensi dari sebuah risiko. Jadi kalau kita ini memutuskan untuk menikahi suami kita atau menikahi istri kita, itu adalah pilihannya menampung konsekuensi sebuah risiko. Udah, di mata Tuhan kita udah cap jempol ini, udah. Ya udah dah, aku terima apa adanya lu gitu. Gitu. Jadi karena respon kita adalah menampung konsekuensi sebuah risiko. Ini pilihan-pilihanku, ini orang yang aku cintai. Maka apapun yang terjadi, wah itu. Ya sudah. Oke, respon tadi itu. Dari risiko ke tindakan. Siapa PIC-nya? Lalu merumuskan apa tindakannya untuk melakukan mitigasinya? Batasannya kayak apa? Itu. Dari risiko dan tindakan itu siapa yang bertanggung jawab? Oke. Apa rumusannya? Batasannya sampai kapan? Itu secara operasional gitu. Secara apapun sebenarnya. Dari sebuah tindakan. SOP sebagai tindakan nyata. Sampai muncul SOP. Dari mitigasi itu. Sampai muncul SOP. Di pasca sarjana itu kita mendiskusikan tentang caption.
Harus begini, harus begini, harus begini. Jangan terlalu detail informasi disampaikan. Karena begitu terlalu detail informasi itu disampaikan, dampaknya adalah mereka sudah paham. Kalau sudah paham, mereka nggak nanya lagi. Kalau nggak nanya lagi, kita nggak ngerti dia masih prospek apa enggak. Gitu. Sampai berulang-ulang kita lakukan itu. Tentukan SOP-nya. Bahwa setiap kali flyer yang kita kirimkan ke calon mahasiswa itu, jangan jelas-jelas. Gitu. Mas Anas sudah bikin, Mas Bintang sama Mas Anas sudah bikin desain. Dikoreksi itu sama gitu sih. Iya Mas Anas, maksud jelas-jelas Mas. Kalau jelas-jelas masalah Mas, itu Mas gitu. Gitu. Nah, karpe kita ini kan kalau informasi jelas kan enak kita. Transparan ya enggak ternyata. Kalau dia belum ngambil keputusan, bisa ngambil keputusan di tempat lain dan terima kasih dengan kita karena dapat informasi. Gitu problemnya. Oke. Oke, kita menginjak ke kolom chat terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Yang pertama dari Bu Theodora ya. Jika sebuah institusi memiliki banyak risiko sekaligus, bagaimana menentukan prioritas penanganannya? Menurut Bapak, apa kunci utama agar manajemen risiko tidak hanya menjadi teori tetapi benar-benar berjalan dalam organisasi? Oke. Pak, gimana Pak? Semuanya berisiko Pak. Mana yang menjadi prioritas risiko? Tadi dalam intim itu kan ada nilai risiko. Ya, ada nilai risiko. Coba tentukan. Kalau nggak bisa menentukan sendiri, diskusi. Kira-kira dari 10 risiko yang akan kita hadapi, mana yang paling urgent kita handle. Itu mana yang paling urgent kita handle. Begitu dia ada yang namanya nilai risiko, maka ada low, ada medium, ada high, nah itu muncul. Karena sebenarnya semuanya mau dimediumkan itu. Yang low dimediumkan supaya ada mitigasi risikonya, yang high dimediumkan supaya bisa dieksekusi, tidak memberatkan. Itu arahnya. Caranya begitu, Kak Theodora ya. Semoga bisa menjawab. Ada lagi Mas Anas? Oke, Ada selanjutnya resen? kita ke kolom chat satu lagi, Bapak. Oke, siap. Kak Nina, bukan? Kak Nina, izin Bapak, bagaimana mitigasi risiko apabila menghadapi pimpinan yang tidak dapat memberikan solusi terbaik? Oke. Kalau bisa pimpinannya diminta untuk mengupgrade knowledge di pasca sarjana saja, Kak, nanti Kak. Supaya dapat ilmunya sick thinking heads. Tadi yang di atasnya tentang masalah sick thinking heads itu tadi. Ada topi tadi itu ya. Gitu. Pak, gimana Pak? Pimpinan kita tuh lo nggak ngerti, Pak. Nggak pernah berpikir risiko-risiko, tahunya itu berhasil enggak? Gitu. Padahal kita udah pusing pencak silat enggak karu-karuan untuk memitigasi risiko, Pak. Gitu. Ada Natalis, aku kangen sama Natalis juga, Pak Natalis ya. Gitu. Oke. Ya, upayanya harus meyakinkan pimpinan bahwa bikin sebuah kayak tadi template tadi itu ya, konteks plus intim tadi itu, ini loh Pak penyebabnya Pak, ini loh Pak dampak yang terjadi Pak, profil dampaknya terjadi kayak gini, ini loh Pak yang sudah kita lakukan Pak, menurut Bapak bagaimana? Itu harusnya begitu nanti. Jadi bikin kayak begitu. Setiap risiko-risiko yang kita hadapi, pimpinan harus tahu. Karena selama ini kalau pimpinan tidak dilibatkan untuk tahu, ya tahunya beres saja. Tahunya beres saja tahunya. Sehingga dianggap tidak ada risiko-risiko berat. Padahal anak buah dan tim, waduh, udah pencak silat jungkir balik gak karu-karuan tuh untuk handle masalah-masalah itu. Gitu. Nah itu yang tetap harus ada saluran komunikasi kepada atasan supaya atasan tahu apa yang kita lakukan. Pak Lukman Hakim, topi apa saja yang digunakan ketika tim melakukan mitigasi risiko? Topi apa yuk? Sick thinking heads, topi apa tuh ayo? Selalu harus ada topi biru diakhiri dengan topi biru. Apalagi nih? Ayo. Data dan fakta. Topi putih Pak Lukman. Ada data dan faktanya. Sehingga kita bisa belajar dari fakta-fakta yang terjadi untuk mengelola sebuah risiko. Apalagi? Kalau mau ambil peluang berarti pakai topi kuning. Nah, bisa saja dimainkan itu Pak Lukman Hakim, topi apa saja ya. Oke, keren. Gimana Pak? Selamat Sudah malam menjadi Pak. doktor atau belum ini? Sedang pendidikan Pak, sedang doktor. Oke, ini teman-teman sekalian,
Pak Natalis ini setelah dia ngambil kuliah di Pasca Sarjana Asia, terus kecanduan belajar tuh orang ini. Kecanduan belajar terus. Ya, silakan Pak Natalis, sharing ayo. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Nata, batch 12 ya. Tadi memang ada batch 12 juga ya Pak, tapi kami tidak saling kenal sepertinya. Pak Mas Imam. Iya, kami kayaknya beda kelas ya. Kami Ya. eksklusif. Oke, salam kenal Pak yang batch 12 ya. Pak Ya, Natalis, kita sudah WA-WAan Pak Natalis. sengaja Pak menyinggung Bapak. Salam kenal kembali Pak. Salam ya, selamat ketemu. Pak Yunus, menarik Pak, manajemen resiko yang menjadi topik kita malam ini. Cuman sedikit saya perlu sampaikan juga pandangan saya. Manajemen resiko yang namanya manajemen itu kan berkaitan erat dengan manajemen satu perusahaan sendiri ya. Artinya orang-orang yang melaksanakan ilmu manajemen itu gitu. Pertanyaannya selanjutnya seperti ini, apakah semua perusahaan bisa diterapkan manajemen risiko? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Itu kan masing-masing punya argo sendiri. Tetapi pengalaman kami, khususnya yang berkaitan dengan karakter orang yang tidak bisa dikatakan yang selalu berada di gray area, gitu ya, Pak. Bapak Ibu, itu sangat susah untuk menerapkan manajemen risiko itu sendiri gitu. Bagaimana tidak, dia sendiri untuk membuat keputusan pun sering dianulir misalnya. Nah, itu tantangan dalam menerapkan manajemen risiko itu sendiri dalam satu bisnis gitu ya. Jadi kalau pandangan saya dari semua yang disampaikan oleh Pak Yunus yang pernah kami dapat juga di batch 12 itu adalah bahwa manajemen risiko ya bisa diterapkan dalam perusahaan, tetapi sekali lagi akan sangat challenge jika berhubungan dengan karakter manajemen itu sendiri. Karakter dalam menerapkan manajemen risiko itu sendiri. Kurang lebih pandangan saya begitu. Iya, Pak Yunus, mohon maaf salah dan iya. Terima kasih Pak Natalis, terima kasih. Iya ya, yang jadi repot itu kan kalau kita itu di dalam memanajemen risiko itu bis data itu. Jadi pakai data. Ya. Sementara pimpinan kita itu pakai intuisi, Pak. Nah, itu yang kadang-kadang tidak match itu kadang-kadang ya. Nah, sudahlah Natalis percaya sama Bapak ya. Enggak ada masalah, itu enggak ada masalah gitu. Sementara kita udah high level tuh nilainya tuh. Gitu. Sementara bos kita tuh masih lolo saja. Wah, ini jadi stres tersendiri. Jadi prinsipnya sebenarnya apakah semua perusahaan itu selalu pasti ada risikonya? Iyalah. Segala aktivitas itu selalu ada risikonya gitu. Setiap keputusan itu selalu ada risikonya itu. Nilai skalanya low, medium, high. Nilai skalanya itu. Low yang memang kita bisa lintasi, medium yang bisa kita ukur, high itu yang mungkin kita harus pertimbangkan itu. Untuk kita lebih tajam mengukurnya lagi. Itu Pak Natalis, terima kasih ya. Waduh kangen. Beliau itu dulu yang paling support bantu teman-temannya di B12 itu. Jangan analis. Oke. Wah, banyak ya. Banyak yang resen. Mas Anas gimana tuh Mas Anas? Terima kasih Pak Natalis ya. Thank you Pak Yunus. Selamat malam semua. Saya izin melanjutkan perjalanan Pak. Oh siap. Hati-hati di jalan Bapak. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Ya, terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan pertanyaan saya. Ini sangat menarik sekali nih Pak, karena memang yang saya hadapi sekarang adalah bagaimana langkah yang tepat ya Pak dalam menghadapi penurunan jumlah peserta didik. Kebetulan saya di dalam sekolah, kemudian akibat perubahan atau biaya harga yang tadi Bapak juga sampaikan, contohnya sama sekali sama seperti yang saya sampaikan gitu kan ya Pak. Kemudian sementara perubahan sistem juga kan sedang dalam kami proses gitu kan, untuk butuh proses penyesuaian. Kemudian bagaimana Pak, ini sebenarnya saya butuh teman sharing sih Pak. Karena memang dulunya kan saya di perusahaan, tiba-tiba saya langsung ke sekolah. Kemudian juga yang kedua Pak, bagaimana cara membangun mindset guru agar lebih siap menghadapi perubahan dan memiliki pola pikir
yang positif terhadap perkembangan sekolah, Pak. Karena ini ada dua yang satu biasanya enak gitu kan ya, Pak. Kedua juga penyesuaian terhadap sistem, kemudian gejolak juga Pak terhadap penurunan murid kan, sehingga kami juga mengurangi sekolah, mengurangi karyawan atau guru gitu kan Pak. Tapi kami tidak mau mengurangi gitu Pak. Tapi kan biasanya kalau misalnya ada jam pembelajaran ketika lebih kan kami memberikan sedikit insentif gitu ya Pak. Tapi kan sekarang penurunan anak muridnya kan berkurang gitu, tapi mereka tidak menerima seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat mindset dia itu mengikuti arahan dari kami gitu sih Pak. Terima kasih. Kelihatannya harus panjang, harus japri itu kelihatannya Kak Aulia. Kita harus sharing hampir sama, mirip-mirip kalau sama-sama swasta ya. Itu. Terima kasih. Kita sedang lagi juga melakukan TOT, Training of Trainer. Jadi dosen-dosen itu kita bootcamp-kan, Bu. Kita bootcamp-kan untuk bagaimana meningkatkan standar mutu pengajaran, standar mutu layanan gitu kita. Jadi saya nggak bisa mengurai panjang Kak Aulia tentang masalah ini. Tapi kelihatannya ada kemiripan persoalan yang mungkin mitigasi risikonya hampir sama gitu. Boleh japri Pak Yunus. Boleh japri Pak Yunus itu. Kita ini Pak Yunus lagi nyusun tesis kan, ada sedikit hambatan di sekolah gitu sehingga waktunya ke sana gitu. Doakan ya Pak, mudah-mudahan biar cepat selesai tesisnya. Oke. Terima kasih Kak Aulia. Nanti kita bisa japri, bisa ngomong lebih panjang tentang masalah strategi itu. Terakhir barangkali Mas Anas ya, Mas Saiful Ramadan, silakan. Oke, matur nuwun Pak waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum, salam ketemu teman-teman semua. Saya Saiful dari EB Batch 18. Domisili di mana Pak Saiful? Sekarang di Balikpapan Pak. Wah keren, Balikpapan. Ya. Oke. Tadi ada dari Papua, dari Balikpapan. Oke, silakan Mas Saiful. Iya Pak, ini sedikit bisa dibilang curhat dan sedikit sedikit sharing lah. Karena kan dari beberapa bulan belakangan terakhir itu yang saya amati itu malah sekarang itu seakan-akan tidak lagi manajemen risiko Pak. Kebelakangan sudah menjadi manajemen masalah. Manajemen masalah. Nah, ini Pak, itu yang saya yang menjadi resiko sendiri itu kan dia berevolusi Pak ya. Yang awalnya itu resiko, kita buat mitigasinya, tahu-taunya kebablasan menjadi masalah. Itu Pak. Setelah itu penanganan kurang tepat menjadi krisis. Krisis nggak terselesaikan menjadi bencana. Ya betul. Ya, contohnya itu Pak, ini bukan mau menyinggung masalah yang sekarang lagi polemik juga, masalah di ASDP, di mana direkturnya itu dipenjarakan karena melakukan strategi bisnis yang menguntungkan. Masalah toh Pak, bencana juga untuk si direkturnya. Strategi bisnis yang menguntungkan jadi masalah ya. Iya, dan bencana juga kan bagi si direkturnya. Nah, jadi terkadang saya mikirnya itu Pak, sebenarnya manajemen risiko itu digunakan untuk membentengi sebuah perusahaan untuk mencapai sasaran, atau manajemen risiko itu malah menjadi masalah baru yang harus diselesaikan di belakangan hari. Nah, jadi mungkin bisa sharing-sharing dari Pak Yunus, sekiranya kita ambil aja lah contoh Pak, dari beberapa kasus itu di mana langkah-langkah strategis perusahaan itu yang ditujukan untuk menaikkan value dan revenue sebuah perusahaan menjadi bencana bagi si pemangku kepentingan atau decision maker-nya. Ya. Nah, kalau kita geser mitigasi ke depan, kan jadi perusahaan nggak berkembang Pak. Di saat kita ambil challenge, kita melakukan langkah-langkah strategis untuk perusahaan di mana perusahaan bisa berkembang, apakah itu namanya merger, apakah itu namanya privatisasi, malah ditabrakkan oleh regulasi yang dianggap menguntungkan pihak ketiga atau pihak keempat dan pihak seterusnya. Oke, izin Pak Saiful. Terima kasih. Kalau semua persoalan, jadi garis besarnya begini, setiap aktivitas atau kegiatan kita ataupun keputusan selalu ada risiko. Itu yang garis bawahi dulu ya.
Ya. Cuman persoalannya, semua aktivitas, apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau ada kepentingan politik, nah ini yang problem, Pak. Ini yang problemnya itu. Sehingga hal baik didomplengi oleh kepentingan politik, apalagi hal yang buruk didomplengi oleh kepentingan politik. Karena kepentingan politik itu dia bisa berpijak kepada apapun di sana. Apakah hal buruk, apakah hal baik untuk perusahaan kita, dia bisa berpijak di sana, Pak. Jadi menurut saya Pak Saiful, ya kalau sudah ada muatan politiknya, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Bagaimana sebuah perusahaan monopoli di negara kita tapi rugi? Nah, coba kalkulator mana yang bisa jalan tuh? Monopoli rugi. Gimana tuh? Gitu. Ya kan? PLN itu kan monopoli kan? Rugi. Gimana? Sehingga garis besarnya adalah apapun kegiatannya, apakah hebatnya manajemen risiko yang dilakukan, bisa risiko itu menjadi masalah kalau itu ada muatan politiknya di sana. Itu Pak Saiful. Garis besarnya kira-kira kayak begitu kira-kira. Jadi yang saat ini tidak bisa diukur bariernya itu adalah politik, Pak. Itu nggak bisa diukur bariernya. Ngukurnya gimana itu? Itu nggak bisa diukur. Oke. Matur nuwun, Pak. Terima kasih Pak Saiful. Oke, Mas Imam, boleh 2 menit silakan, 2 menit, Mas Imam. Makasih Pak, makasih. Saya tertarik dengan saudara saya itu Pak Natalis tadi. Ya. Salam kenal Pak Cacatan Natalis. toh. Ini Pak Yunus, menanggapi apa yang disampaikan tadi Mas terakhir tadi, Mas Saiful. Mas Saiful dan Mbak Natalia tadi. Mungkin mohon izin saya dikoreksi Pak Yunus nggih kalau saya salah. Jadi kalau di dalam dunia manajemen itu ada sebuah teori begini, ada yang namanya teori decoupling. Jadi decoupling itu sistemnya yang dibuat itu apa, kemudian yang dijalankan itu apa, itu berbeda. Jadi itu namanya decoupling. Sesuatu yang berbeda dari yang sudah dituliskan itu namanya decoupling, teori decoupling. Nah, kalau kasus yang ada di kayak yang disebutkan dari Mas Anwar tadi, maka sebenarnya yang menjadi taruhan adalah apakah sistem itu betul-betul dilaksanakan atau yang terjadi hanyalah decoupling. Decoupling berarti ini yang perlu dilihat memang, ini yang perlu dilihat. Dan kebanyakan saya melihat itu secanggih apapun. Ini kalau misalkan QA-nya, quality assurance-nya tidak betul-betul bagus, itu kebanyakan memang decoupling terjadi. Jadi bukan hanya di perusahaan, bahkan di beberapa perguruan tinggi pun juga begitu, di lembaga institusi pendidikan pun juga begitu. Jadi dia sudah melakukan apa, dia sudah menetapkan tujuannya apa, wis jelas semuanya dari RIP sampai nanti program-program kerjanya seperti apa. Tapi pada waktu eksekusi yang dieksekusi berbeda. Nah itu yang menjadi momok terbesar kalau kita bicara tentang manajemen kualitas di negara kita ini. Kira-kira seperti itu Pak Yunus. Oke Mas Imam, terima kasih Mas Imam. Ya, memang harus komitmen dan konsisten untuk mengeksekusi ya. Makanya implementasi itu sebenarnya kan mengeksekusi dari apa yang sudah disepakati. Dan itu ada monitoring juga. Monitoring itu kalau kan gini nanti, kan evaluasi sama eksekusi itu kan gini. Ya. Pada saat dia membelok ke sana, ditarik nih. Ini ya. Ditarik lagi. Artinya kalau dia ternyata sudah memitigasi resiko, sudah ditentukan SOP-nya, dan ternyata eksekusinya tidak sesuai, ya harus ada review itu. Ada monitoringnya itu. Minggir, kembalikan ke tempatnya lagi. Supaya konsisten ke sana. Nah, itu sih. Terima kasih Pak Imam, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Oke, yang materi-materi terakhir ini materi-materi dari sebuah quote-quote saja ya. Contohnya, ini yang tadi siapa yang menyampaikan kalau bisa tidak hanya sebatas teori itu. Jadi pentingnya adalah ini. Bahwa risk management itu bukan hanya alat, tapi juga sudah dianggap sekedar formalitas, checklist. Ada dokumen yang harus diisi. Karena sebenarnya eksekusi dari sebuah mitigasi risiko yang sudah ditentukan itu kita. Gitu. Atau ada PIC-nya di sana tadi itu. Jadi ada PIC-nya, SOP-nya kayak apa, batasan waktu penyelesaiannya seperti apa. Itu tidak hanya sebatas checklist, tapi harus dilihat itu di sana. Dilihat dan dievaluasi. Tetapi soal kebiasaan berpikir dengan sebuah disiplin, dengan cara melihat kenyataan dengan jernih, semuanya harus jernih.
bahwa ini memang risiko. Jadi, makanya harus kita kuatkan dengan argumentasi yang kuat, hasil dari identifikasi dari sebuah risiko setelah kita menentukan konteksnya gitu. Identifikasinya itu yang kita paparkan kepada semua pihak. Maka kalau saya menggunakan template-nya Asia itu di pasca sarjana itu ada penyebab, ada dampak, dan ada mitigasinya. Hampir setiap konteks. Setiap konteks. Lalu bagaimana cara menentukan konteksnya? Diskusi kita. Mana yang konteks bisa kita munculkan? Apakah high risk-nya, atau low risk-nya, ataukah medium risk-nya yang kita buatkan sebuah konteks. Diskusi semua. Oke. Orang melihat risiko secara berbeda. Ini antara pimpinan yang merasa bahwa itu adalah low risk, gitu, sementara kita persepsinya sudah high risk. Gitu. Ya melihatnya nggak sama. Gitu. Sehingga kalau melihatnya nggak sama perlu disamakan tuh persepsinya supaya betul-betul. Makanya medium risk itu menjadi solusi yang paling cantik manakala terjadi dua sudut pandang yang berbeda dalam melihat sebuah risiko. Gitu. Ada yang menghindari risiko, ada yang cenderung netral. Ya sudahlah. Gitu. Ada yang suka mengambil risiko. Nah kayak Pak Yunus ini tipikalnya adalah risk taker. Pak Yunus ini berani mengambil risiko. Nah kalau nggak kiri kanan saya mendampingi Pak Yunus itu supikat aja. Gitu. Itu masalahnya. Harus ada yang mengingatkan, ada yang ngerem, Pak, sebentar Pak. Dihitung lagi Pak. Gitu. Karena saya salah satunya adalah risk taker. Gitu. Sikap inilah yang mempengaruhi keputusan. Oke. Bias terlalu percaya diri, aman kok yang kita ceritakan tadi itu. Tenanglah kalian itu mempersoalkan masalah doa kan. Ya ini masalahnya. Jadi membuat meremehkan risiko nyata. Akhirnya terlambat, risikonya sudah terjadi. Ini bias terlalu percaya diri. Ada lagi yang baru aman sekali kok. Bukan berarti aman seterusnya gitu. Baru gagal sekali kok. Bukan berarti gagal, lalu itu berbahaya banget. Ya enggak gitu. Semua bisa dihitung risikonya. Jadi sehingga penilaian bisa lebih seimbang. Kita punya polanya, melihat polanya. Bukan hanya ibaratnya itu namanya trauma. Pernah gagal artinya saya tidak pandai. Ya enggak gitu. Risiko-risikonya. Mulai dari tujuan, mulai dari konteksnya. Jangan langsung membahas risiko. Kita konteksnya apa sih? Gitu. Sepakati dulu konteksnya kita apa. Kita mau kemana nih? Apa yang kita bahas tuh? Maka tadi kita kasih contoh bahwa membahas tentang dampak dari naiknya harga, itu harga biaya pendidikan, itu konteks yang kita angkat. Pada saat itu kita tidak ngomong, resikonya gini, berdebat di resiko padahal belum dieksekusi itu. Padahal tujuan menaikkan harga itu penting, contohnya itu. Sepakati tujuannya lebih dulu, memastikan diskusi tim setajam apa dan fokusnya kayak apa. Pakai ilmunya Six Thinking Heads tadi itu. Ya kan, Six Thinking Heads kemarin itu kita pernah diskusi itu. Itu praktek-prakteknya. Praktek yang lain gunakan bahasa yang sederhana, jangan terlalu cepat masuk ke ranah teknis. Bahasa-bahasa cerita enggak apa-apa, bahasa-bahasa komparasi enggak apa-apa. Tempat lain ceritanya kayak begini. Lalu kita nanti kalau terjadi pada kita bagaimana? Apa sih dampak risikonya? Sebesar apa sih? Siapa sih yang kena dampak? Dan apa yang harus kita lakukan? Jadi bahasa-bahasa ini. Nah, organisasi yang siap risiko akan lebih siap di masa depannya. Kita nggak pernah tahu sih Pak pimpinan membahas risiko Pak. Ya nggak dilibatkan saudara. Pasti pada kick off atau pada saat evaluasi kita akan membahas risiko-risiko kalau ada di tingkat manajemen. Intinya nggak perlu ditakuti, harus dipahami dan bisa ditangani risiko. Bagian dari bisnis bisa dikelola. Jadi risiko itu bisa dikelola. Oke. Nah ini contohnya risiko muncul ketika kita tidak benar-benar memahami apa yang sedang kita lakukan. Ini akan muncul katanya Warren. Jadi yang seringkali kita disebut sebagai perusahaan kita sehat itu tahu-tahu tes kena masalah itu tidak disadari. Contohnya BlackBerry yang hebat, yang jelas raksasa tidak mungkin bisa digoyangkan, tahu-tahu hilang. Itu kemungkinan terbesar BlackBerry tidak benar-benar memahami apa risiko yang sudah dialami. Terlalu percaya diri. Oke.
Peter dia ngomong begini, inti manajemen risiko adalah memperbesar area yang hasilnya masih kita kendalikan. Intinya kenapa ditarik di medium untuk nilai risikonya, supaya bisa dikendalikan. Kalau itu menjadi atas, lalu kita support oleh SDM yang lain atau tenaga pemikiran yang lain, tidak apa-apa. Tapi itu intinya harus bisa dikendalikan. Konsepnya manajemen risiko itu untuk bisa mengendalikan. Risiko adalah ukuran dari seberapa buruk sebuah strategi akan berjalan jika skenario yang salah benar-benar terjadi. Jadi selalu kenapa muncul plan B? Kenapa muncul topi namanya topi hitam? Kalau dalam Sick Thinking Hats itu ada topi hitam. Karena topi hitam itu adalah topi yang selalu bicara tentang kalau itu tidak sesuai dengan rencana kita, apa yang kita lakukan. Topi hitam itu topi hakim namanya itu. Topi hitam itu topi kritis dan topi skeptis, topi hitam itu. Kadang-kadang kita perlu karena mengingatkan bahwa ini tuh ada risikonya loh. Gitu. Nah, ambilnya risiko yang terukur. Dari intim tadi itu, dari identifikasi, lalu nilai risikonya dirumuskan low, medium, high-nya kayak apa. Lalu intim T-nya, tanggapan kitanya apa, kita lalui oke, lalu implementasinya kayak apa, dan bisa dimonitoring. Jadi ambil risiko yang terukur. Ini sangat berbeda dengan gegabah. Nah ini terakhir dari Pak Yunus. Kalau semua mengandung risiko, maka bersahabat intimlah dengan risiko untuk lebih tumbuh. Itu dari Pak Yunus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya untuk manajemen risiko malam hari ini. Oke, kita silakan ke Mas Anas, silakan Mas Anas. Boleh. Sudah jam 9, boleh mengadopsi 1 atau 2 pertanyaan boleh ya. Kita pilih pertanyaan secara acak ya Pak di kolom Oke, chat. siap. Dari Butias Sarce. Malam Pak Yunus, bagaimana memitigasi resiko partnership dengan sesama perusahaan yang sama-sama baru berkembang dari nol terkait komitmen kerjasama yang seringkali tidak sesuai dengan komitmen di awal? Halo Tias, Kak Tias. Ini Malam Pak. wanita tangguh ini. Kemarin katanya ketemu di Bali kemarin katanya. Ya. Oke. Ya Kak Tias, prinsipnya kan semuanya mengandung risiko ya Kak Tias ya. Jadi biarpun itu juga temen loh. Temen, nggak usah gitulah. Kita ngutangi duit sahabat itu ada risiko. Padahal aku janji Tias, aku gini Tias gitu ya. Jadi sebenarnya ya gitu loh. Jadi ya bersahabat intimlah dengan risiko ya. Bersahabat intimlah bahasanya itu karena selalu ada risiko. Ya dihitung kalau mungkin bisa dihitung. Karena dengan cara menghitung dan risiko tidak bisa dihindari, ya paling tidak kita sudah tahu. Ya sudah tak duga, jawabannya gitu. Sudah tak duga, nggak apa-apa. Apalagi dalam ilmu partnership, Kak Tias. Partnership itu keren banget loh. Ya, terjadinya activity atau kesalahan dari partner kita itu, jenengan itu 8 kali terjadi kesalahan Anda harus memaafkan. Loh, 8 kali loh. Kita 2 nggak betah Pak. Dalam teori partnership kita kan begitu. 8 kali sampai ada kesalahan, sampai harus memaafkan. Bahkan yang ke-9 kali tetap Anda harus coba memaafkan. Kalau Anda pengen mempertahankan partnership dengan partner Anda. Gitu. Itu konsepnya loh ya. Sehingga risiko-risiko yang terjadi biasanya lebih memaafkan sih. Ya sudahlah. Tapi dihitung lah ya, diukur. Kalau saya biasanya tak ukur. Oh, ya kalau tak coba yang kecil kayak apa gitu. Kalau partner yang kecil, kalau yang gede ya nanti bisa sharing resiko ya, sharing resiko namanya. You sekian, saya sekian gitu. Itu sharing resiko namanya. Itu Kak Tias, semangat Kak Tias. Wah ini pribadi yang kemana-mana nih orang ini, keren-keren banget juga. Dia tesisnya tesis tentang masalah NGO dia ya, sampai apa saya. Terima kasih Kak Anas. Saya kembalikan kepada Kak Anas. Terima kasih semuanya teman-teman yang hadir. Terima kasih Alaska. Ada ketemu bed 12, ada bed 7, ada bed Tias itu kalau nggak Kak Tias itu kalau salah bed 16 ya. 16 Pak. Sudah kan? 16 sudah nanti ya. Oke Kak Anas silakan Kak Anas kita foto bareng boleh. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Yunus atas materi yang disampaikan pada malam hari ini.
Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Sepertinya pertemuan kita pada malam hari ini harus berakhir karena waktu. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami akan selalu hadir dengan open lecture menarik lainnya yang akan datang. Sebagai penutup open lecture ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk open cam sebentar. Kita ambil dokumentasi. Oke, saya hitung 1, 2, 3.